Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran nama-Mu. Engkaulah jaminan masa depan kami. Engkau Tuhan sudah menebus kami daripada kesia-siaan. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh hidup seperti apa yang Engkau inginkan. Ajarkan kami Bapa. Lawat kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang selaras dengan apa yang menjadi rencana agung daripada kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kumpulkan kami satu kali lagi tempat ini. Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara buat kehidupan kami. Kami tahu Tuhan pada waktu firman-Mu diberitakan. Firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi Tuhan akan menuai setiap tujuan mengapa Engkau mengizinkan firman ini diberitakan. Sehingga siapapun kami yang mendengarkan firman ini. Kami boleh meresponi dengan baik Bapa. Ajarkan kami Tuhan sehingga kami boleh menjadi tanah yang gembur. Tanah yang baik. Sehingga daripada kehidupan kami boleh bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Kami boleh berbuah demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Sehingga hidup kami Tuhan selaras. Hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Kami boleh berdampak bagi negara dan bangsa ini. Terima kasih, berkati setiap daripada kami akan mendengarkan firman-Mu. Baik yang ada di tempat ini ataupun yang menyaksikan melalui Facebook. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau lawat pembicara pada malam hari ini. Hamba-Mu Engkau sudah kirim dan utus Tuhan. Untuk memberitakan kebenaran-Mu. Dan firman-Mu berkata, apabila kami sudah mengerti dan mengetahui kebenaran itu. Maka kebenaran ini akan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi setiap daripada kami. Baik yang berbicara ataupun yang mendengar. Sehingga pulang daripada tempat ini. Kami tahu Tuhan. Bahwa hidup kami pasti akan diubahkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, apabila engkau siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom saudara. Apa kabar? Bagaimana keadaan saudara? Berapa banyak diberkati oleh Tuhan? Amin. Senang sekali melihat banyak daripada saudara yang datang pada malam hari ini. Boleh tahu berapa banyak dari saudara yang baru pertama kali datang di sini? Boleh lihat tangannya? Jangan malu, ada beberapa wajah baru. Yuk, puji Tuhan, saya mengucapkan selamat datang tentunya bagi saudara yang baru pertama kali datang. Bapak Ibu sekalian dan juga tentunya menyapa setiap daripada saudara yang menyaksikan melalui Facebook Live di Facebook daripada Anugerah Ministries. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya bahwa perlindungan kuasa Tuhan pun sangat baik. Kuasa Tuhan yang sedang bekerja di tempat ini, saya percaya bahwa Tuhan pun tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Tuhan pun sedang bekerja mendatangkan kebaikan untuk saudara secara pribadi ataupun keluarga saudara. Ada amin? Iya, puji nama Tuhan. Malam ini saudara, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa saudara ya. Saya akan bacakan sedikit profil mengenai hamba Tuhan ini saudara Bapak Ibu sekalian. Beliau bernama Bapak Yohanes Sunardi. Bapak Ibu sekalian ya, kemarin puji Tuhan kami sudah rekaman daripada Good News Program 2 kali Bapak Ibu sekalian. Dan merubah paradigma saya saudara ya. Apa yang saya pikir saya sudah tahu saudara, ternyata bukan saja kurang tahu saudara, tetapi banyak daripada apa yang saya tahu, yang saya kira sudah tahu itu ternyata salah total saudara ya. Dan beliau ini bukan hanya seorang pembicara biasa, tetapi yang lebih istimewa beliau adalah seorang ahli pangan dan gizi. Amin ya. Kita tahu bahwa kebutuhan primer kehidupan seorang manusia ada sandang, ada pangan dan juga ada papan. Nanti suatu kali kita akan undang ahli-ahli yang lain saudara. Tetapi malam ini ada seorang ahli pangan bersama-sama dengan kita saudara. Bukan hanya dia adalah seorang ahli pangan dan gizi saja. Tetapi dia adalah seorang coach, pelatih saudara ya. Seorang coach dan chef cooking. Beliau ini pintar masak saudara. Nanti suatu kali kita akan ada ajakan Anugerah Fellowship. Nanti kita minta hamba Tuhan ini untuk masak saudara ya. Keren banget kan. Dan juga dia adalah pembawa juga cooking show di Kompas TV dan JTV saudara. Wow. Dan juga dia adalah seorang dosen saudara ya. STT Parakletos dan juga pengkhotbah yang melayani Tuhan, menyampaikan khotbah kesehatan di berbagai interdenominasi gereja di seluruh Indonesia. Dapat jadwalnya tidak mudah saudara, jadi alangkah luar biasanya kita karena beliau juga
menjadi pembicara yang sudah dikontrak oleh bukan seorang saudara ya, oleh sebuah bank yang ternama di negeri ini saudara. Kalau dikumpulkan nasabah-nasabah daripada bank itu yang disebut yaitu nasabah prioritas, khusus orang-orang kaya. Jadi malam ini saudara adalah orang-orang kaya kerajaan surga. Ada amin. Coba lihat kiri kanan, katakan kepada mereka, ternyata kamu orang yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu sekalian, berikan kemuliaan yang lebih meriah bagi Tuhan. Dan tanpa menunda waktu lagi, saudara sekalian, saya mau sampaikan, nanti khotbahnya kira-kira 40 menit. Saudara, saya percaya selagi saudara akan mendengarkan sesuatu, mungkin saudara akan ada pertanyaan. Tetapi jangan ditanyakan dulu, saudara simpan dulu pertanyaan saudara. Nanti akan ada sesi tanya jawab, mau ya? Dan kemudian khususnya bagi Anda yang ada di rumah, yang menyaksikan melalui Facebook Live, nanti saudara pun diizinkan boleh bertanya secara interaktif. Kirimkan pertanyaan saudara, ketik pertanyaannya melalui Facebook yang saudara saksikan, yaitu Facebook Anugerah Ministries. Nanti saya sebagai moderator juga akan membantu saudara untuk bertanya kepada narasumber, yaitu Bapak Yohanes Sunardi. Oleh karena itu tanpa menunda waktu lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sambut hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Yohanes Sunardi. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, terima kasih. Oke, shalom. Kurang semangat, shalom. Oke, kita akan belajar firman Tuhan dengan cara yang lebih berbeda tetapi sama, belajar menyenangkan Tuhan. Ya, jadi mungkin kalau Anda saya umpamakan biasa baca di Alkitab kertas, sekali-sekali baca di iPad atau di aplikasi ya. Jadi seperti itu, tetapi sama yang dibaca tetap firman Tuhan akan memerdekakan saudara. Hari ini kita belajar kalau doamu nggak bisa merubah keadaanmu, kalau puasamu belum bisa merubah penyakitmu menjadi sembuh, ada satu hal yang harus Anda lakukan. Pasti ada sesuatu yang harus kita pelajari malam ini supaya antara tindakanmu dan imanmu bekerja sama dan membuat dunia melihat yang ini berbeda. Sejak dia melakukan sesuatu di dalam Tuhan, Tuhan menolong dia. Amin saudara. Oke, saya minta slide saya. Kita agak santai, kita akan belajar rileks, kita akan belajar soal kesehatan, tapi secara firman Tuhan. Oke, saya sudah ya, saya maju aja. Jadi kita akan belajar dulu dengan ini, orang kaya dan Lazarus. Ini Anda lihat slide ya, supaya Anda tahu kita akan belajar tentang orang kaya dan Lazarus. Ini yang jadi mitos sehingga daya pandang kita terhadap penyakit salah semua. Coba ini bisa enggak? Dibantu aja, next. Saya bacakan buat saudara ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi ini yang kaya, yang kaya. Next. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja, malahan anjing-anjing datang dan menjilat. Jadi yang satu sakit stroke, sakit habis-habisan, yang satu kaya sekali. Next. Lukas mencatat ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawanya malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lihat saya. Jadi miskin, stroke, masuk surga. Catat baik-baik. Itu yang bikin kita akhirnya waktu kita sakit, nggak apa-apa deh, yang penting masuk surga. Nggak apa-apa miskin, yang penting masuk surga. Soalnya apa? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara itu ia sengsara di alam maut. Jadi kaya masuk neraka. Tapi Anda lupa, yang gendong Lazarus siapa? Abraham. Bukan kaya, kuaya. Masuk surga. So, sekarang saya mau tanya, kalau miskin bisa masuk surga, kaya masuk surga, milih mana? Kaya. Berarti Anda masih sehat. Anda harus ngerti ini. Karena Tuhan datang memberi hidup yang berkelimpahan. Yesusnya sama. Kesempatannya sama. Katakan sebelahmu, kaya pasti masuk surga. Masalahnya kamu ngerti enggak sih kamu bisa kaya masuk surga? Nah, kalau malam ini kamu ngerti, kamu pulang akan diberkati Tuhan. Firman Tuhan enggak ngerubah, mungkin kau pulang masih tetap naik sesuatu yang bukan punyamu. Tapi saya kasih tahu, daya pandangmu berbeda.
Firman Tuhan nggak merubah keadaan, firman Tuhan merubah daya pandangmu. Engkau akan memandang ekonomimu seperti Tuhan memandang ekonomimu. Next. Nah sekarang kita lihat Lukas 16 ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, sakit masuk surga. Yang satu kita baca, yang ini menarik sekali. Ulangan 34 ayat 7. Musa umurnya 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Yang satu kuat gagah masuk surga. Saya mau tanya saudara, ternyata Musa itu kuat, nggak stroke, sehat, nggak pernah digendong, bisa naik gunung, masuk surga. Pertanyaannya satu, kalau sehat masuk surga, sakit masuk surga, milih mana? Sehat. Oke, pinter ya, mulai ngerti ya. Sekarang nggak perlu sakit lagi. Kalau 1000 sebelahmu kiri rebah, 10.000 sebelah kananmu rebah, kamu nggak perlu rebah. Yang setuju katakan amin. Tapi kamu nggak bisa ngerasakan Tuhan penyembuh loh, harus stroke dulu loh. Rugi punya asuransi nggak pernah dipotong payudaranya. So ternyata nggak harus sakit untuk melihat bapaknya luar biasa. Anak saya bilang, papa keren ya, kalau kanker ketemu papa cepat sembuh. Terus gimana sih Pak rasanya kanker? Nangis saya bilang, nak jangan pernah kamu jadi pasien saya. Walaupun Yesus bisa menyembuhkan buta, dia nggak suka Anda katarak. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau Anda ngerti ini, kita akan belajar hidup sehat. Nggak perlu anak pemadam kebakaran nelpon papa lagi di TV ya, lagi memadamkan api. Cepat pulang ya Pak, tak bakar ya rumahnya. Supaya papa, aku ingin melihat papa memadamkan api. So, nggak perlu kolokan kayak gitu. Nggak perlu stroke untuk membuktikan Tuhan bisa menyembuhkan orang lumpuh. Yang tersinggung katakan amin. Kalau Anda ngerti ini, Anda tidak perlu sakit. Karena ternyata ketika kirimu rebah, kananmu stroke, kirimu diabetes, Anda nggak perlu sakit. Karena mujizat itu tidak perlu dialami ketika engkau sakit. Tapi ketika engkau bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, itu adalah mujizat terbesar. Yesus nggak datang akhir zaman. Yesus nggak datang akhir zaman. Dia di tengah-tengah. Dia nggak mau yang berikutnya sakit sekali. Itu menunjukkan Yesus setuju dengan teori pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kalau memang dia suka ngobati, dia bilang, dosa ya, tenang. Nanti akhir zaman, tebus semua. Tapi dia selalu bilang, aku datang sekarang. Yang mati pun akan kubangkitkan. Tapi yang belum mati, jangan mati. Oke, sekarang kita masuk, next. Kita masuk firman Tuhan. Anda lihat, secara medis, kesehatan itu ada 4. Mengurangi stres, membiarkan tubuh aktif, lalu menjaga jam tidur, lalu makan dan minum yang benar. Next. Saya mau buktikan sama saudara firman Tuhan mencatat dengan baik. Next. Bisa? Oke. Kita akan belajar eat like Jesus eat. Next. Coba. Oke. Saudara, saya akan ajai saudara membaca firman Tuhan dengan cermat dan saudara akan terkejut hati Tuhan. Kita baca ya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saya mau tanya, yang ngajar Yesus atau muridnya? Yesus. Oke, agak interaktif saudara ya. Ia memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka berdua-dua memberi mereka kuasa atas roh jahat. Next. Ini menarik sekali. Mereka mengusir banyak setan. Berarti yang kerasukan setan banyak. Lalu mengoles banyak orang sakit. Yang sakit banyak. Dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi yang sembuh banyak. Saya mau tanya, yang menyembuhkan Yesus atau murid-muridnya? Saya tanya lagi. Dia ngutus murid-muridnya. Yang menyembuhkan berarti siapa? Duh, kok Yesus lagi? Lihat ini, mereka Yesus atau mereka ini Yesus atau murid-muridnya? Pinter. Mulai cerdas sedikit. Yesus di mana? Yesus lagi ngopi. Pinter. Karena Yesus tidak tercatat, so saya potong ya, saya kasih informasi bocoran, dia istirahat. Kita mau lihat Yesus yang jago menyembuhkan orang lumpuh butuh istirahat. Catat baik-baik. Next, Anda lihat ini ngeri.
Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada semua orang, kepada Yesus, semua yang mereka kerjakan. Yesus keren loh, semua sembuh. Yesus, semua orang takut, setan-setan takut sama aku. Tapi Yesus gak ngereken. Tahu jawabannya Yesus? Next. Ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, wis, pergi ke tempat sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Catat baik-baik. Waktu orang pamer Tuhan, orang mati kubangkitkan, tidur. Supaya Anda mengerti kenapa butuh tidur, ini next, ayat berikutnya, paling hebat. Ayat 31b, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus kan mestinya ngomong gini, tenang, gak usah makan. Nanti saya redakan rasa kenyangmu. Anda mau tahu maksudnya sekarang? Yesus yang bisa menyembuhkan orang lumpuh, dia kepingin muridnya istirahat. Mulai tangkap hati Tuhan. Jadi kalau ada pendeta masuk UGD, karena kurang istirahat bagaimana? Terus pamer sama Yesus, aku nyembuhin orang lumpuh. Kamu gak usah pamer, itu kuasaku. Ngerti? Katakan sebelahmu, harus istirahat. Kalau doamu tidak nyembuhkan levermu, tidurmu kurang. Yang mengenalkan tidur siapa sih? Tuhan. Tuhan bilang gini, dibuatnya Adam tertidur nyenyak. Bukan kedokteran. Tuhan ribuan tahun yang lalu membuat Adam tertidur. Cuma dari awal saya mau ngomong dulu nih, Anda setuju nggak sih Alkitab ini dihapus atau titiknya dihapus itu? Enggak dong. Berarti yang tercatat di Alkitab ini ada maksud dari Tuhan untuk ke depan anak-anak Tuhan mengerti bahwa istirahat itu hatinya Tuhan. Pelayananmu hebat, tapi kalau engkau kurang istirahat, engkau sakit. Kalau engkau dilarang melayani Tuhan, enggak mau, terlalu cinta Tuhan. Muridnya bilang, Thomas bilang, tenang Yesus, nanti kalau saya lever, Petrus bisa doain saya. Petrus bilang, oke, nanti Yudas Iskariot bisa nengking penyakit saya. Tapi Yesus bilang, nggak dengerin gitu loh. Harusnya kan dia excited. Wih keren ya. Kamu apa? Kamu apa? Kamu bangkitin apa? Bangkitin orang mati? Kamu bangkitin orang lumpuh? Enggak. Dia bilang, sekarang, seketika ini juga, pergi dan istirahat. Oke. Anda diberkati Tuhan? Ini belum. Ini masih pemanasan saudara ya. Oke, next. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Yang berangkat siapa? Yesus dan murid-muridnya. Saya mau ajak Anda meneliti dengan benar. Bulan dan bumi jaraknya 67.000 kilo. Masalah enggak buat saudara? Enggak kan? Buat saya masalah karena saya peneliti. Karena itu waktu baca firman Tuhan ini masalah buat saya. Next, Anda lihat. Tiba-tiba, yang ini bahasa saya sendiri. Banyak orang yang kalian sembuhkan menghadang di depan sana. Kalian istirahat dulu, menjelang malam kalian boleh bergabung lagi. Kok bisa Pak Yo nulis ini? Dengarkan saya. Karena ceritanya habis disembuhkan ngikuti Petrus. Habis disembuhkan ngikuti Thomas. Beribu-ribu orang yang dilepaskan setannya tadi ikut. Kok tahu? Kita baca firman Tuhannya. Next. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Yesus sama Petrus nyebrang ke sana. Ayo kita duluin yuk. Kita kepingin dengar khotbahnya Petrus lagi. Ketika Yesus mendarat, saya mau tanya, yang mendarat siapa? Murid-muridnya di mana? Enggak tahu. Kita bahas. Disuruh istirahat. Waktu perginya mereka, waktu mendarat sendirian. Ia melihat, siapa yang melihat? Yesus, bukan Petrus. Petrus di mana? Enggak tahu. Tidur. Ini baik-baik ya. Tuhan melihat sejumlah besar orang banyak. Siapa orang banyak ini? Yang disembuhkan tadi. Mulai baik-baik ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, ini bahasa saya. Next, Anda lihat ini. Para muridku istirahat, nanti malam mereka datang bergabung. Biar aku yang ngajar kali ini.
Jadi ceritanya shift-shiftan. Kalau engkau main drum ibadah 7 kali, lever. Kamu harus mengerti ini. Kalau Anda nggak ngerti ini, jangan pernah pamer, aku pernah main drum buat kamu Tuhan. Sorry ya, itu talenta aku. Next. Anda lihat. Ayo kita baca sama anak, saya bacakan buat saudara. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya. Saya mau tanya, berarti murid-muridnya nggak ada. Datanglah murid-muridnya. Dari tadi di mana? Disuruh istirahat. Siapa yang nyuruh? Yesus. Mulai mengerti sekarang? Kalau cerita ini nggak Anda baca cermat, Anda pikir murid-muridnya bersama Yesus dari tadi. Yesus yang bisa menurunkan badai, meredakan badai. Malam ini mau ngomong sama saudara-saudara, istirahat yang cukup. Jadi istirahat sangat rohani banget. Alkitabiah banget. Kita baca. Terus dia ngomong, guru, tempat ini sunyi. Hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Sudah malam, jam 6 sudah jam 7. Tuhan tempatnya jauh, suruh mereka pergi. Tahu jawabnya Yesus gimana? Next. Tidak, kamu yang harus memberi mereka makan. Jadi, next. Don't eat late. The first listen. Yesus mau ngomong. Yesus yang bisa meredakan badai, dia tidak bilang gini, 5.000 orang. Dalam nama Yesus, kenyang. Anda harus ngerti ini ya. Elia yang bisa menurunkan api dari langit, nggak pernah bisa berdoa kenyang. Dia harus kirim burung gagak untuk kasih makan seorang nabi. Seorang nabi yang bisa menurunkan api dari langit harus makan. Saya mau tanya, saudara bisa menurunkan api dari langit enggak? So, katakan sebelahmu, jangan telat makan. Kalau saudara nggak ngerti ini, saudara hebat banget. Saudara mau cerita, Tuhan hari ini aku sudah melayani Tuhan. Tuhan bilang, istirahat. Kenapa? Kuasamu itu dari saya. Kenapa sih Yesus yang jago kok nggak bilang gini, tenang, kamu capek, tenang, ada gua. Gua ini backup kesehatan lo. Tenang, hei, kamu harus lumpuh Petrus, nanti ku bikin berjalan. Dia nggak pernah. Karena dokter yang baik selalu bilang sama anak-anaknya, jangan pernah jadi pasien Bapak. Yang mengerti katakan amin. Oke, next. Anda sudah dapat ini, sekarang akan saya bahas. Dinner, makan malam. Yesus bilang harus makan malam. Jangan telat makan malam. Nah, apa yang harus dikasih makan malam? Makan malam berguna untuk perbaikan sel, pertumbuhan, balance gula darah. Jadi yang nggak pernah makan malam atau telat makan malam pasti terserang diabetes. Kok saya belum? Lah ya belum, besok. Besok pasti pagi kan? Sudah pagi enggak? Belum. Yang belum itu bukan pasti enggak terjadi. Saya enggak butuh karunia nabi ya untuk melihat Anda sakit atau tidak. Dari bentukmu begini kelihatan. Contoh ya, Anda bukan nabi toh. Coba lihat, saya ngisi sepeda motor saya sama minyak tawon. Bukan bensin. Anda bukan nabi toh, Anda langsung tahu, saya pasti mogok. Karena yang dimasukkan minyak tawon. Jadi kalau saya lihat Anda makan permen, saya langsung tahu Anda pasti kanker. Yang terlanjur makan permen gak usah dikeluarkan. Terus Anda berharap berdoa. Doa tidak pernah merubah nutrisi. Yesus nggak pernah merubah batu jadi roti. Karena itu walaupun anak-anak Tuhan punya Yesus, dalam nama Yesus, jeroan ini jadi vitamin. Ya matilah. Nah, kalau Anda ngerti ini sekarang, Anda tahu bahwa ketika doamu tidak bisa menurunkan kolesterolmu, ada bagian-bagian yang belum kamu kerjakan. Tuhan bilang begini, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, tapi ada kelemahan antara engkau dan Tuhan. Oke, next. Ini contoh makan malam. Makan malam harus ada nasinya, harus ada sayurnya. Kalau boleh jangan daging sapi dan kambing. Kalau bisa tempe dan ikan. Nanti akan saya jelaskan kenapa ya.
Tapi ikan kalau dimakan malam bikin kolesterolmu turun drastis. Hewan kaki 4 seperti sapi sekali-sekali silakan. Tapi kalau setiap malam makan sapi kambing, stroke. Kok belum? Lah ya belum. Sabar, pasti stroke kok, sabar ya. Nah kalau Anda nggak sabar nggak bisa. Sama, kalau engkau melayani Tuhan perpuluhan belum diberkati berarti belum sabar. Karena apa yang kamu tabur kamu tuai. Ini firman Tuhan. Saya bacain firman Tuhan, saudara. Saya langsung lihat kok. Oh, kalau ini saya nggak mau periksa fisik saudara, tapi dari bentuknya duduk kelihatan. Yang ditutupi perutnya ditutupi tas ya pasti gendut sudah kelihatan. Saya ini pelatih Miss Indonesia, saya ini pelatih pemain Cinta Fitri, semua artis-artis. Jadi saya sekali lihat gini langsung tahu, gak usah ditutupi baju kelihatan. Ya, oke, next. Ayo agak cepat ya, kita mau selesai. Sekarang kita lihat ayat ini. Anda lihat, saya nggak pakai ayat ya, kita pakai ayat semua. Yohanes 21 ayat 12, kata Yesus kepadanya. Ayo kita baca sama-sama, apa? Yesus yang bisa meredakan badai. Di Alkitab ditulis, sarapanlah, makan pagilah. Jadi makan pagi yang nyuruh siapa? Dokter? Bukan, Yesus. Yesus yang nyuruh ngasih perpuluhan, dia bilang apa? Loh saudara tahu nggak sih, Alkitab ini nggak ditulis Petrus ngelamun. Kenapa? Nggak cukup. Jadi kalau ditulis, pasti penting. Para nabi nggak berani hapus titik ini. Tapi pendeta mulai menghapus, bukan 1 titik, 1 paragraf. 1 imamat 11 dihapus. Tapi saya tahu, bukan episode kali ini, tapi lain kali akan saya jelaskan, kenapa tikus, kodok, babi nggak boleh dimakan. Kalau sekarang, nggak saya jelaskan, karena saya tahu, di rumah masih ada sekilo toh. Biasanya yang saya ajarin yang bayar mahal. Saudara bayar mahal enggak? Tak kasih tahu, Yesusmu sudah bayar mahal saya. Jadi kalau anaknya enggak mau, bapaknya bilang, tenang nak, aku sudah bayar kamu. So, kalau Anda enggak mau, ya udah. Tahun depan, catat, kita ketemu lagi, dan kita belajar. Sekarang makan osik. Ya, doa semoga nggak mati dulu. Ya, semoga bisa ketemu saya. Ya, gitu aja ya. Tapi nggak saya jelaskan sekarang. Kenapa babi dan kodok nggak boleh dimakan? Itu firman Tuhan loh, imamat loh. Alkitab yang menyuruh Anda kasih perpuluhan loh. Kalau Anda membatalkan satu, batal semuanya. Bingung toh? Bingung toh? Saya suka Anda mulai bingung. Berarti Anda sudah mulai waspada, mulai ngerti Tuhan cinta sama saudara. Mulai ngerti ya disayang Tuhan sekarang ya. Oke, next. Fungsi makan pagi, memberi nutrisi otak, energi starter, mencegah obesitas. Jadi yang telat makan pagi pasti berat badannya naik. Fungsi makan pagi, memberi nutrisi otak. Jadi kalau Anda nak makan pagi, Anda bisa siang berjalan. Keren, ganteng, tapi diajak ngomong begini, kenapa? Karena makan pagi punya fungsi nutrisi untuk otak. Coba Anda lihat sebelahmu, punya otak enggak? Coba dilihat. Kalau enggak tahu, buktinya Anda enggak pernah kasih makan. Oke, Anda ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kalau ada orang pagi enggak makan, berarti dia enggak butuh karena enggak punya otak. Ini gampang kok. Kenapa Anda ngisi bensin? Karena Anda punya sepeda motor. Oke, next. Nah, ini contoh makan pagi, ingat harus seperti ini. Kalau bisa lauknya dari vegetarian, kalau bisa tempe, tahu, telur bolehlah, pokoknya sayur-sayuran beginilah. Ini kurang lebih ya saudara ya. Saya kasih contoh paling gampang pecel, gitu aja ya. Oke, next. Saya agak cepat ya, supaya Anda bisa tanya jawab dengan saya. Sekarang kita baca, Anda lihat semua konsen. Halo, makan malam sudah dicatat sama Tuhan. Makan pagi sudah ada ayatnya, sekarang kita tanya, makan siang ada ayatnya enggak gitu. Kan biasanya nih gini nih, kalau orang datang ke tempat saya dia bilang, "Pak, ada ayatnya enggak, Pak?" gitu. Karena orang Kristen berani mati. Kecuali ada ayatnya dia mau berubah, kan begitu toh? Oke.
Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul 12. Ini belum jelas 12 malam atau 12 siang. Oke, next kita lihat ini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Saya mau tanya, nimbanya jam 12 malam atau jam 12 siang? So, berarti ini jam 12 siang. Ditunjukkan dengan apa? Yesus haus. Jam 12 Yesus tidur. Tapi kalau siang haus. Lihat ini, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jangan lihat iklannya air mineral kurang minum, dehidrasi. Yesus pun keren. Dia udah bilang, aku pun minum. Aku melakukan perkara yang baik-baik. Salah satunya adalah nggak pernah telat minum. Kalau Anda nggak ngerti ini sebagai firman Tuhan, Anda hanya lihat ini sebagai sains. Kami sains bertobat. Lihat ini. Kami kaget, kami bayar ratusan juta untuk sekolah ini. Dan kami terkejut ternyata Tuhan sudah kasih gratis ribuan tahun yang lalu. Itu menunjukkan ilmunya Yesus lebih dahsyat dari pengetahuan kami. Anda enggak, anak-anak Anda enggak sekolah, jadi Anda santai. Saya Thomas, saya enggak gampang percaya, saya sekolah, saya harus bayar ratusan juta untuk percaya. Anda perlu setia tok, terus dikirim orang-orang untuk membuat Anda mengerti. Mestinya Anda bilang, terima kasih Tuhan Yesus, gitu. Bayangin, dia kepingin hidupmu maksimal. Banyak orang bilang gini, nanti kalau mati masuk surga, masalahnya kamu terdaftar enggak? Nah Yesus bilang gini, enggak usah nanti, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Dia bilang, enggak usah nanti, selama hidup rasakan surga mau enggak? Mengampuni, jangan lupa makan pagi. Supaya waktu engkau mengampuni, engkau diberkati, waktu engkau perpuluhan inovanya datang, enggak stroke. Banyak hamba Tuhan ketika jemaatnya 5 jadi 15.000, stroke. Duh Pak, Paulus kan sakit Pak, tapi Paulus dipukulin karena khotbah, bukan di UGD. Paulus bukan salah makan. Pasien saya banyak pendeta yang salah makan. Bukan khotbah dibakar, bukan loh. Nah ini mulai nggak enak ya, mulai masuk ke nggak enak. Mulai tersinggung sedikit ya, nah, itu baik buat saudara. Next. Jangan telat minum, itu salah satu perintah Tuhan malam ini. Yang setuju katakan amin. Pastikan minum 12 gelas sehari. Kalau saya bilang begitu, pasien selalu bilang gini, sampai kapan Pak? Anda kalau makan bakso enggak pernah tanya saya sampai kapan? Kalau Anda makan permen enggak pernah tanya, Pak, pengawet ini saya masukkan sampai kapan? Kenapa kalau sesuatu yang luar biasa, itu Anda tanyakan. Pak, hormat orang tua sampai kapan? Kenapa? Yang nyuruh tuh Tuhan. Kalau Tuhan hari ini suruh Anda makan pagi, ya selama-lamanya. Oke, next. Anda lihat ini. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. Ayat yang setelah tadi 4 ya. Jadi jam 12 siang, murid-muridnya pun makan siang bersama Yesus. Jadi makan siang itu disuruh Tuhan. Genaplah hari ini, Anda ngerti. Makan pagi, makan siang, makan malam, bukan disuruh dokter. Jadi kalau saya baik, bukan karena disuruh orang tua, karena disuruh Tuhan. Begitu pula apa yang kau kerjakan. 1 Korintus 10 ayat 31, makan, minum, atau apapun untuk Tuhan. Jadi nggak boleh bilang gini, aku nggak suka wortel. Karena wortel diciptakan Yesus, supaya matamu lebih baik. Kalau sudah berdoa matamu masih kurang baik, berarti apa? Anda harus makan wortel. Karena wortel ciptaannya Yesus. Next. Makan siang untuk apa? Fokus. Jadi ada orang bilang, Pak saya nggak sempat makan Pak, jamnya nggak kerja. Saya sehari harus jahit 4 baju. Saya nggak makan aja 3 baju, apalagi kalau makan, nggak jadi 4. Saya bilang, Ci, tolong dicoba. Dicoba. Waktu dia coba mengorbankan 15 menit makan, dia datengin saya. Pak Yo sudah saya coba sebulan. Saya sekarang sehari bisa jahit 12 baju. Karena fokus. Yang tadinya begini, masukin jarum gini.
Karena nggak fokus. Katakan fokus. Nah, fokus bukan karena doa. Fokus karena makan. Kalau Anda mengerti ini, kok bisa Pak Yu? Karena yang nyuruh makan Tuhan. Tuhan yang bisa backup lumpuhmu. Tuhan yang bilang harus makan. Perusahaan yang bisa membackup garansimu, dia selalu bilang, jangan lupa cas ya. Kalau Anda mengerti ini, Anda akan tahu hati Tuhan luar biasa buat kamu. Next. Sekarang saya mau ngomong, ini kurang makan siang. Makan siang boleh hewan berkaki 4, sapi dan kambing. Tapi jeroannya jangan dimakan. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke. Next. Nah, Anda ingat makan pagi itu jam 7 sampai jam 8. Karena itu restoran besar bilang jam 9 kami sudah tidak melayani Anda. Kenapa? Kalau Anda makan pagi di atas jam 9, limpamu kena. Daya tahan tubuhmu turun drastis. Temanmu pilek, Anda kena pilek. Oke, makan siang ya kurang lebih jam 12 sampai jam 2. Makan malam jam 6 sampai jam 8:30, 9. Itu peraturan yang kita diberikan, tapi sebenarnya itu berdasarkan firman Tuhan tadi ya. Oke, next. Sekarang kita belajar. Ketika Yesus memandang, Yohanes 6 ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Ingat, Yesus selalu menggunakan karbohidrat. 5 roti, 2 ikan. 4.000 pakai lagi roti dan ikan. Bahkan waktu kejadian dia bilang apa? Ada mana, ada burung puyuh. Disinilah kedokteran belajar bahwa Tuhan pencipta karbohidrat bilang, karbohidrat kuciptakan untuk manusia. Jadi bolehkah diet gak pakai nasi? Salah. Kalau diet nggak pakai karbo, Anda kelihatannya bergerak, tapi lagi mencuri tulangmu. Kok belum? Lah ya belum. Ada pemain sepak bola ke kiri, ke kanan, ke kiri, gol. Nggak ada yang tepuk tangan. Kenapa? Gawangnya sendiri. Banyak orang jaga makan kena kanker. Nggak tanya saya. Orang buta nggak bisa nonton orang buta. Jangan tanya pendeta, wong pendetanya stroke kok ditanyai. Kalau tanya mengampuni, tanya pendeta. Tuhan sudah kasih jabatan. Salah satunya saya pengajar untuk memperlengkapi jemaat dalam segala hal. Karena itu hamba, itu saya mulai belajar jadi hamba Tuhan. Untuk mengajarkan ini. Supaya saudara ketika sudah bisa mengampuni, sudah berbicara seperti Yesus, sudah mendengar seperti Yesus, malam ini ada belajar. Makan seperti Yesus makan. Supaya Anda ngerti. Oke. Waktu dia bilang, yang menderita seperti aku akan dimuliakan seperti aku. Yesus itu 30 tahun dia mempersiapkan dirinya. Dia kerja di tukang kayu, badannya keren. Dia bisa mikul kayu tanpa orang. Dia mempersiapkan pelayanannya dengan baik. Dia lahir di tengah orang kayu. Anda tahu, 3 tahun dia pelayanan efektif. Nggak pernah batuk, nggak pernah pilek. Kalau Anda ngerti mau dipakai Tuhan, serius. Katakan sebelahmu, mesti serius. Karena itu saya, kalau pasien saya udah ada kalung salibnya, saya biarkan dulu, biar rasain dulu. Doa oleh Isa kamu. KKR kesembuhan hanya 3 hari. Kenapa? Supaya nggak ada yang bisa sombong. Saya percaya mujizat sehingga saya mengajarkan ini. Jadi lihat nih, semakin percaya tumbuhan tumbuh, semakin suka nyiram. Semakin percaya Yesus menyembuhkan saya, responnya apa? Suka jaga makan. Yang nggak suka nyiramin, nggak percaya Tuhan bisa menumbuhkan. Semakin percaya Yesus dahsyat, semakin kerjakan bagianmu. Tahu kenapa Yesus bisa jalan di atas air? Kenapa Petrus bisa jalan di atas air? Tahu kenapa? Karena dia berjalan. Kenapa yang lainnya kok nggak berjalan? Karena di dalam perahu. Jawabannya gampang kan? Kenapa Anda nggak six pack? Ya karena Anda ada latihan. Kenapa banyak yang latihan kok nggak bisa six pack? Karena nggak ada Yesus. Karena bersama Yesus saya lakukan perkara besar. Yang bikin berhasil Yesus. Yang dikerjakan dibikin yang dikerjakan baru dibikin berhasil. Bukan dia bilang tak berhasil kan, baru bekerja.
Harus ada seorang yang menanam biji, baru Tuhan menumbuhkannya. Dikatakan nanti Anda baca di Kejadian. Sudah diciptakan tapi belum ada tumbuhan karena belum ada orang yang mengusahakannya. Keren banget. Kalau Anda ngerti ini, ayo nanti kita belajar tanya jawab. Kenapa saya stroke? Gak ada dosa, gak ada yang salah. Tapi ada satu kelemahan-kelemahan. Karena itu Yesus menebus kelemahan-kelemahan juga. Dan ingat 1 Petrus 1 ayat 18, cara hidupmu yang sia-sia sudah ditebus oleh Yesus. Yang kamu warisi dari nenek moyang. Saya bilang sama pasien saya, Ci, gulamu sudah 500, jangan minum ini lagi, yang manis-manis. Loh, dari engkongku, dari nenek moyangku, selalu minum manis. Loh, ayatnya tadi apa? Cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari siapa? Nenekmu. Jadi kalau nenekmu diabetes, ada Yesus diputus kutuknya. Yang diputus penyakitnya, bukan gaya hidupmu. Kalau nenekmu minum ini bikin stroke, maka engkau tidak boleh melakukan itu. DNA-nya yang 1% keturunan dipatahkan, karena Yesus kita jago mutus kutuk keturunan. Kalau Anda mengerti ini, Anda nggak takut. Tapi saya 160 cm tingginya. Saya 180, nggak ada keturunan pendek itu. Anak saya bikin, saya utak-utik, saya kasih pepaya. Karena putihnya itu bisa meninggikan badan anak saya. Saya kasih udang tanpa kepala, argininya meninggikan. Jadi anak saya masih SMP kelas 2, tingginya udah 179. Saya mau bikin dia 190, jadi dokter, berkhotbah, six pack, masuk surga. Kalau saudara nggak ngerti ini, saudara hanya putus asa. Ya memang aku keturunan jelek. So, saya kasih tahu. Waktu Tuhan naruh Adam di dalam Taman Eden, dia bilang gini, ku taruh engkau di sini untuk mengusahakan dan memelihara. Terus Adam bilang, loh Tuhan mana bisa? Kan taman kalau ciptaannya manusia masih bisa aku perbaiki. Ini ciptaannya Tuhan, pasti bagus. Ternyata Tuhan bilang, yang bagus yang kuberikan kepadamu masih bisa diusahakan oleh kamu. Dan harus dipelihara. Jadi kalau saudara ngerti ini, saudara akan pelihara tubuh ini karena ini berian Tuhan. Dan diusahakan. Seperti talenta, dititipi Tuhan 2 jadi berapa? 4. Anda dititipi jelek toh? Ruban jadi keren. Kalau Anda nggak ngerti ini, Anda akan putus asa, ya memang aku jelek. Nggak ada. Tuhan bilang tak kasih 5 jadi 10. Jangan kaget ya, ada yang lahir cantik, perawatan lebih cantik lagi. Ini firman ini. Apapun yang kau lakukan, waktu operasi atau apapun, ada usaha. Saya mau tanya, yang bayari operasi siapa? Tuhan. Yang bikin berhasil apa? Banyak operasi hancur kok. Tuhan itu hanya bikin berhasilnya. Karena itu apapun yang kau kerjakan seperti ministry ini juga, Tuhan ini. Banyak yang bikin kok. Nggak sukses ministry ini kok. Kenapa? Karena ada Yesus di sini. Kalau Anda nggak ngerti ini, Anda akan diam. Nggak akan melakukan bagianmu. Kalau Anda melakukan bagianmu, Tuhan akan beribu-ribu langkah. Saya mau tanya, anak yang hilang pernah dengar? Bapaknya kok nggak nyari, kenapa? Saya tanyain. Lah ya itu harus ada anak yang melangkah di depan gang, baru bapaknya lari. So, kalau engkau malam ini nggak mau berubah, kamu harus janji, Tuhan aku nggak mau telat makan lagi. Tuhan aku mau minum. Dan aku akan berhasil. Kenapa? Karena bersama Tuhan, aku akan melakukan perkara yang besar. Oke. Ya, saya tutup dengan ini. Nanti Anda boleh tanya saya. Next. Mie sama nasi nggak boleh digabung. Bukan dosa. Bukan dosa tapi diabetes. Itu aja ya. Jadi bukan kutuk. Kalau kutuk bisa dipatahkan dalam nama Yesus. Karena itu diabetes didoakan nggak bisa. Kalau Anda nggak ngerti ini, Anda menuju sana. Jangan rusak rencana Tuhan akan hidupmu. Tuhan masih mau pakai kamu. Tapi setan nggak bisa mencegah kamu. Setan nggak bisa ngerayu Hawa dalam hal lain kecuali makan. Karena dosa pertama itu salah. Yesus habis dikaruniai oleh Roh Kudus. Yesus didatangi Roh Kudus. Cobaan pertama apa coba? Makanan. Saya kasih tahu ya. Halo, saya kasih tahu. Bangkitkan orang mati itu kuasa Yesus. Tapi
nahan diri nggak makan banyak, nggak makan salah, itu dirimu. Karena itu Yesus bangga kalau engkau bisa seperti itu. Kalau Anda nggak ngerti ini, saya lihat buah-buah roh adalah apa? Pengendalian diri. Saya kaget Anda nggak kepelacuran, tapi Anda salah makan. Aneh ini. Anda nggak kepelacuran, nahan dirinya bagus, tapi Anda nggak bisa nahan diri terhadap jeroan. Aneh ini. Ini Roh Kudusnya beda ini berarti. Kalau Roh Kudus yang saya tahu, dia mengerjakan semua hal. Termasuk engkau dimarahi papamu, engkau nggak nahan diri. Roh Kudus yang sama bisa nahan diri ketika lampu merah engkau nggak nerobos. Roh Kudus yang sama bisa nahan diri. Jadi ingat, kalau engkau naik sepeda motor, walaupun solar gratis, nggak perlu diisi. Karena apa? Itu bukan Roh Kudus, tapi goblok. Loh Pak, tapi gratis Pak. Jadi saya mau ngomong, kalau jeroannya gratis, singkirkan. Walaupun kamu beli paket ada jeroannya, bilang, ini setan, gitu aja. Karena tahu, setan nggak pernah datang dalam bentuk setan. Dia akan kirim sesuatu. Supaya Anda mengerti sekarang. Anda mulai mengerti sekarang. Karena Anda akan dicegah baca Alkitab, nggak mau. Tapi kalau Anda salah makan telur setengah mateng, Anda katarak dan setan bertepuk tangan. Anda nggak baca lagi. Saya kasih tahu ya, dia triknya itu. Dikasih perempuan nggak mau, dikasih kekuasaan nggak mau. Tapi kalau kena gratisan makan, goyang imannya. Terakhir. Tenang ya. Belum selesai ini, next. Ikan. Saya suka kata-kata Yesus ini detail banget sehingga pengetahuan terbelalak matanya. Lihat nih. Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepadanya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tajam banget ini ya. Saya kasih tahu ya. Penambahan lauk di dalam nasi, tempe di nasi, akan menghambat nasi jadi diabetes. Ada banyak yang nggak perlu didoakan. Kenapa? Ada hikmat yang dari Tuhan juga untuk membedakan mana yang berkenan dan yang tidak berkenan. Jadi nanti kalau pulang di depanmu ada jeroan dan dada ayam, jangan berdoa. Dada ayam dan jeroan, jangan berdoa. Jawabannya nanti Roh Kudus jawab apa? Jeroan. Karena selama ini Anda begitu, sudah berdoa toh, tapi salah makan toh, karena itu suara hatimu. Ada yang nggak perlu didoain, pakai hikmat, karena hikmat juga dari Tuhan. Perangkat yang dititipkan untuk membedakan mana yang berkenan dan tidak. Nanti akan saya jelaskan, saya nggak ada waktu cukup banyak. Next, saya mau nunjukin bahwa ini. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Katakan secukupnya. Jadi prasmanan walaupun gratis, nggak perlu nambah nasi. Kalau saudara ngerti ini, saudara luar biasa. Kalau enggak, saya bukan nabi, tapi saya langsung tahu, kamu pasti kena. Bapak nggak perlu jadi nabi untuk melihat masa depanmu baik apa tidak. Kalau tak lihat malam-malam ini Anda rajin begini, saya bukan nabi, tapi saya tahu masa depanmu jelas. Karena malam-malam begini Anda orang jalan-jalan, kamu di sini. Tapi jangan sampai ketika mobilmu datang, amin, amin. Ketika rumahmu yang kontrakan dijadikan apartemen yang rumah mewah, amin. Jangan sampai kamu darah tinggi. Saat Tuhan promosikan ini semua ke Israel. Kok nggak ada yang amin saudara? Nggak bisa, diabetes. Jangan sampai, karena apa? Saya kasih contoh penutup terakhir, Yusuf, yang lainnya tertimpa kelaparan, dia prepare. Sehingga saya kasih tahu, nanti malam inflasi datang ke kota Jakarta, Anda tanya kamu Kristen atau tidak Kristen. Bakteri masuk nanti malam kota Jakarta, nggak tanya kamu pendoa atau tidak. Saya kasih tahu ya, ini agak terakhir agak keras. Anda lihat ini, Israel dulu dikasih tahu, kalau kamu oleskan darah domba, maka malaikat nggak masuk. Waktu malaikat turun berdebat, ini pendoa atau enggak? Nggak peduli. Pokoknya kata bos tadi nggak ada, bunuh. Sekarang saya kasih tahu ya, bakteri nanti malam tanya begini sama bakteri, bos ini pendoa, nggak peduli, kita masuk dulu. Waktu masuk ada jeruk yang Anda makan tadi siang,
So, vitamin C itu musuh kami, jadi kami harus pergi. Gak peduli Anda doa atau tidak doa, ada jeruk ciptaan Yesusmu, maka saya harus pergi. Gak tanya doa atau tidak doa. Begitu dia masuk, ada babat goreng. Dia nggak tanya pendoa, enggak pendoa, stroke. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. So, Anda harus ngerti ini. Anda mesti ngerti ini, sehingga mesti bersiap-siap. Oke, kalau saya serahkan waktunya buat bro, mungkin ada yang mau tanya jawab. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saudara diberkati? Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan sebelum masuk sesi tanya jawab, kita mau nggak melakukan sesuatu yang luar biasa? Kita mau memberi terlebih dahulu. Amin. Firman Tuhan mengatakan lebih diberkati pada waktu kita memberi. Siapa mau diberkati? Malam ini kita akan memberi. Dan juga tentunya kepada setiap daripada pemirsa yang juga mau memberi bisa. Ya, jadi ada nomor rekening yang ada di sana. Saudara sekalian bisa mulai menabur di Anugerah Fellowship melalui rekening-rekening yang tertera di layar komputer Anda. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami ingin Tuhan menjadi bagian daripada berkat. Firman-Mu sudah mengatakan lebih diberkati pada waktu kita memberi daripada kami menerima. Kami sudah menerima terlebih dahulu kasih karunia-Mu yang besar dan kami ingin meresponi. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Dan bahkan kalaupun ada orang-orang yang belum bisa memberi, Engkau pun sanggup tetap untuk memberkati mereka. Karena Engkau kasih yang sangat luar biasa terhadap kehidupan kami. Memberkati Tuhan siapapun juga dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kita persiapkan diri sebentar saudara ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk melalui online. Ya, jadi saudara pemirsa sekalian yang budiman, apabila Anda punya pertanyaan boleh langsung kirimkan pertanyaan Anda bisa ketik, masukkan kepada pertanyaan bilik yang ada di sana melalui write comment atau tulis komentar. Dan kemudian nanti saya akan menjadi moderator untuk membantu Anda bertanya. Ya, kemudian bagi jemaat sekalian, Bapak Ibu sekalian terkasih, apabila Anda mempunyai pertanyaan, nanti juga Anda tentunya boleh langsung bertanya kepada pembicara, ya, dan kemudian nanti beliau akan menjawab dengan lugas. Dan saya percaya kalau bisa ya Bapak Ibu sekalian, jangan bertanya dengan pertanyaan yang sama yang sudah ditanyakan oleh orang lain, ya, sehingga supaya kita bisa mendapatkan ragam pertanyaan yang cukup banyak. Kalau kurang jelas nanti baru bisa istilahnya kita bisa bertanya layernya lebih dalam, lipatan lebih dalam gitu saudara ya. Siap ya saudara ya? Kita undang kembali di tengah-tengah kita, minta tolong mic satunya mana? Yuk, puji Tuhan. Silakan Pak Yu duduk, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ada pertanyaan, kita jawab dulu satu pertanyaan online ya. Tolong berikan kepada ini dulu. Satu pertanyaan dari saudara Daniel Charles. Ini melalui Facebook Live, saudara ya. Kalau waktu berpuasa, bagaimana pola makan yang benar? Kan tidak makan pagi dan tidak makan siang. Jadi ini rupanya bertanya dari dasar pertanyaan ada yang dikatakan fungsi makan pagi, makan siang, dan makan malam. Silakan. Konsepnya sama, karena Yesus yang nyuruh makan pagi dan makan siang puasa. Mulai mengerti maksud saya? Yesus yang menyuruh malam ini makan pagi dan makan siang dan makan malam, Yesus yang juga puasa. Dan Yesus juga nggak makan, nggak minum. So, ini bukan pertanyaan, ini sharing aja. Ini konsep Bang. Jadi, kalau pas puasa ya nggak usah makan pagi dan siang dong. Ya. Yesus pun nggak makan pagi dan siang. Cuma dia bilang, kalau nggak puasa, jangan telat makan. Jadi kalau tidak puasa, jangan telat makan. Puasa banyak hal, ada puasa yang minum saja. Setiap orang meyakini banyak hal tertentu, tapi saya mau ngomong sama saudara. Puasa yang baik dan benar, nanti Anda bisa cari buku saya di toko-toko buku tentang sehat dan puasa. Ternyata yang diabetes, berbuka puasanya saya tulis di situ ini supaya saat puasa selesai, rohmu kuat, diabetesmu sembuh. Ya. Nah, apa yang dimakan saat berbuka puasa? Banyak. Ya, tapi intinya satu, jangan lupa karbohidrat, jangan lupa sayur. Ya, tadi ada teorinya kan kalau makan malam ikan, jadi kalau berbuka puasa malam kan, jangan hewan berkaki 4. Jangan pergi ke soto daging.
Karena ini puasa, berbuka puasanya malam atau siang saya tanya. Ya udah, tadi malam dikasih contoh apa? Makan ikan, tahu tempe. Jadi sate kambing cuma siang. Mau malam sekali-sekali, silakan. Tapi nggak bijak, seperti itu aja. Jadi pada waktu kan ada orang-orang yang berbuka puasanya misalnya ragam waktunya berbeda nih. Boleh. Ada yang mungkin jam 4 ya, itu misalnya. seperti itu. Kalau jam, ingat ini, makan pagi jam 8 pagi, makan siang jam 12, makan malam jam 6 malam. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau berbuka puasanya jam 4? Jam 10 dan jam 4 itu buah. Jadi kalau jam 4 nggak harus makan nasi dulu, makan buah sambil bersyukur. Jam 6 Anda makan nasi. Kenapa? Karena buah kalau engkau makan sebelum makan, enzim B1, B6-nya membuat nasimu tidak jadi diabetes. Bisa cerita nggak fungsi enzim B1, B6 itu apa? Kalau Anda kekurangan itu di tubuh Anda, maka Anda kram. Maka Anda kejang. Karena itu orang yang kram selalu dikonsumsikan oleh apa? B1, B6, B12. Oke, good, luar biasa. Ya, dari ini jemaat sekalian ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang menunjang atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mau ditanyakan? Silakan, Ibu. Ya, ini tolong diberikan. Pakai mic dulu, Ibu boleh berdiri. Ya. Makasih tanya, benarkah apel 1 itu cukup kebutuhan tubuh? Terima kasih. Berita yang disampaikan seperti itu hanya membuat Anda pokoknya mau makan buah dulu. Tetapi itu bukan harus itu. Karena paling gampang orang tahu apel. Orang Papua tahu apel. Anak kecil tahu apel. Kalau saya bilang kiwi, belum tentu orang tahu. Jadi kita kasih buah apel, informasinya yang di media sosial, pastikan orang ngerti apel. Dan apel itu punya saudara sepupu yang isinya sama. Namanya pepaya. Jadi kalau Anda nggak bisa beli apel atau nggak suka apel, Anda bisa makan pepaya. Fungsinya sama. Oke, seperti itu aja. Oke, jadi buahnya bukan cuma apel, tetapi setiap buah mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Spesifik. Mungkin Cuma kalau pengganti apel, karena kadang-kadang orang sudah umur tanya begini, karena giginya tidak kuat untuk gigit apel. Ternyata yang dikejar bukan cara menggigit, tapi isinya. Nah kalau Lalu? cuma isinya, pepaya sama. Begitu. Jadi mungkin boleh nggak kalau misalnya pengganti daripada buah yang dipotong itu misalnya di blender? Blender diciptakan untuk membuat bubur buah awalnya. Jadi kalau memang para oma, para tertentu orang-orang sudah nggak punya gigi tapi harus mau makan sesuatu, blender itu cara pertama. Yang kedua, untuk ngobati sesuatu. Contoh, apel polifenol buat jantung, buncis asam folat buat punggung. Tapi kalau di blender jadi satu, maka insulin Anda akan jadi lebih baik dan itu justru baik untuk diabetes. Jadi blender diciptakan untuk ngeblend sesuatu dengan tujuan menciptakan zat tertentu. Oh gitu, oke. Mungkin Pak Yo juga bisa berikan alternatif kepada kami, contoh-contoh mungkin buah-buahan yang tidak terlalu mahal dan lebih terjangkau untuk dimakan sebelum makan gitu. Apapun bisa. Jadi kalau memang Anda mau makan pepaya bisa, pisang bisa, apapun bisa. Saya mau tanya coba, premium sama Pertamax Plus bagus mana? Pertamax Plus. Enggak dong, yang bagus yang nggak telat isi bensin. Yang bagus mana nih, apel atau pisang? Yang bagus nggak telat makan buah. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda ngerti ini spesifik, tetapi yang perlu ditanyakan, loh Pak, saya ini asam urat. Nah itu spesifik, buahnya belimbing. Tapi durian boleh nggak? Boleh. Sebelum makan ini makan durian dulu? Boleh. Boleh. Cuma Anda harus tanya sama saya, seberapa jumlahnya? Oh. Contoh ini, jangan pernah tuntut jumlah oli sebanyak bensin. Satu tangki yang sama, satu mobil yang sama, bensin 40 liter, tangki hanya 10 liter. Kalau Anda tuntut buah durian sebanyak apel, ya tidak bijak namanya. Contoh ini, saya isi bensin berapa? 1 juta. Sepeda motor, lu bilang ini, saya isi 10 juta ini. Loh, jangan kebanyakan Pak, enggak apa-apa saya kaya kok. Kaya tapi edan. Jadi kalau Anda tanya sama ahli gizi, Pak saya mau makan telur 20. Kenapa? Jangan Pak. Loh, kenapa? Saya kaya kok. Edan. Itu jawaban terbaik. Oke, good. Jadi karena itu Yesus bilang apa? secukupnya. Ada nggak takaran secukupnya itu apa? Oke. Jadi kalau kami di pasien, ya untuk pasien, air gelas mineral, Anda lihat ini,
Ini dikosongkan, lalu dicuci yang bersih gitu ya, disimpan, ditulisin untuk buah begitu ya. Kalau enggak nanti untuk sikat gigi dan macam-macam toh. Nah, ditulisin untuk buah. Lalu Anda ambil buah apa? Contohnya pepaya. Dipotong-potong dadu, dimasukkan sini. Jumlah seperti ini kurang lebih 120 gram. Kecukupan syaratnya bagus buat kesehatan Anda. Untuk sekali makan. Sekali makan. Per orang. Per orang. Oke, jadi kalau ada 4 orang dalam keluarganya 4 gelas. Iya, seperti itu. Oke. Iya, dalam sehari. Jadi ingat untuk makan buah per hari. Oh, per hari. Jadi kalau hari ini misalnya nih menunya makan rawon, kan nggak ada buahnya. Ya. Ya Anda pulang cari toko yang dorong-dorong itu buah potong yang didorong-dorong, ambil melon sepotong itu cukup. Oh, kemarin Pak Yu juga ngajarkan kepada kami lebih baik makan buah dulu sebelum makan makanan besar. Nah. Sebelum makan makanan, jadi gini, sebelum makan siang dan sebelum makan malam, jam 10 sampai jam 11, jam 4 sore sampai jam 5 sore, itu terbaik makan buah. Jadi nggak perlu makan buah di pagi hari? Breakfast nggak perlu? Tidak perlu. Nah, bisa ceritakan ada 2 hal. Satu, kenapa makan buah dulu sebelum makan makanan besar? Dan bagaimana yang kedua, cara merubahnya? Karena kebanyakan kita orang Indonesia sudah diajarkan sejak zaman dulu, makan dulu baru makan buah sebagai pencuci mulut. Iya. Yang mengajarkan itu makan buah setelah makan itu adalah manajemen restoran. Kalau manajemen rumah sakit sebelum makan. Anda mau kenyang atau mau sembuh? Sembuh. Berarti sebelum makan. Pertanyaan satu, Pak saya makan buah bersama makan kok belum sakit? Lah ya belum. Anda jangan pernah tantang sesuatu yang belum terjadi. Jadi kalau Anda ngerti makan buah sebelum makan itu sangat bijak. Kenapa begini? Daging itu 4 jam di dalam perut. Dia untuk dicerna, dia nggak bisa. Dia minta vitamin B1, B6, B12. Akhirnya dia minta apa? Minta di ujung jari. Bentuknya B1, B6, B12 di tepi syaraf, di tengah tengkuk, di pinggir-pinggir jari. Karena itu waktu kamu tidak memasukkan buah, maka dia minta B1, B6, B12. Dicuri dari telapak tangan sehingga besok pagi kram. Loh kok, oh ini serius. Nah, ya biasanya orang Kristen waktu kram dia bilang, dalam nama Yesus. Padahal kurang vitamin B. Begitu lihat sponsor dia beli B1, B6, B12, kramnya hilang. Anda harus mengerti ini. Dan yang paling mengerikan, buah itu ciptaannya Yesus. Jadi kalau Anda makan buah, itu luar biasa. Nah sekarang pertanyaan kedua, buah seandainya segini buah, 10 bagian dari dirinya menghancurkan dirinya sendiri. Jadi buah nggak ngerepotkan istilahnya gitu. Nah kalau saya kasih ilustrasi, nasi itu batu bata, lauk itu semennya, tukangnya siapa? Buah. Jadi sangat nggak bijak ketika Anda beli batu bata nggak ada tukangnya. Saya kasih ilmu agak sulit ya, ilmu kimia pangan. Lihat ini, nasi kalau telinga sebelah kirinya B1, telinga sebelah kanannya kalsium, dibawa untuk memperkuat tulang. Nasi isinya B2 niacin, ininya zinc untuk ngobati sariawan. Karena itu orang bingung, saya udah makan jeruk, kenapa saya kok masih sariawan? Nggak ada nasinya. Karena kekurang sariawan bukan kurang vitamin C, tetapi kurang niacin. Niacin itu apa? Vitamin B. Ketika bertemu dengan C, dia jadi apa? C ketemu D, ketemu ini. Nggak usah dihafalin, ada 1.500 pasangan. Supaya gampang bagaimana? Nggak usah pinter, melakukan. Setiap hari ada nasi, nggak terlalu banyak. Ada sayur, karena itu saya kasih contoh gambar kan. Yeah. Pasti ada sayurnya. Itu sudah pasti telinga kanan lu ada. Yeah. Ada buah sebelum makan, sudah pasti ada tukangnya. Karena itu nggak perlu pinter, tapi nurut. Nah, itu yang ya, puji Tuhan. Ada komentar dari Facebook, suara Pak Yu kecil, jadi mungkin mic-nya bisa dinaikkan dikit karena mereka mendengarnya hanya dari mic. Oke. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, ini saudara diberkati nggak? Kita berikan dulu kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Dari saudari Mei Ana Amanu Punjo. Sudah diet yang sesuai saran dokter, tapi susah sekali turunnya. Kenapa bisa begitu? Ya. Jadi yang ditentukan ditentukan dokter. Ini kan Anda nggak di karantina dokter.
Jadi kalau dokternya makan buah ya malam. Dokternya kalau makan buah, apelnya separuh. Pasien makan buahnya apa? Durian 3 gelundung. Ada yang 6 di sini. Kalau Anda nggak ngerti kontrolnya, nggak terjadi. Contoh, kenapa saya udah nurut buku panduan lho Pak? Buku panduan lho Pak, kenapa sepeda motor saya mogok? Anda langsung ngerti, karena apa? Yang diisikan bukan bensin tapi minyak tawon. Panduannya cuma gini, jangan telat isi bahan bakar. Terus Anda isi apa ini? Loh Pak, saya isi kok lebih jos. Karena diisi Pertamax Plus. Itu aja jawabannya. Jadi harus dipandu detail kalau Anda mau jelas. Cuma Apakah kalau mungkin, yang saya ajarkan supaya Anda beratnya turun gampang kok. Berat turun itu jelas, makan nasinya setengah piring ya, bukan setengah magicom ya. Jadi jelas ini harus jelas. Nanti Anda bilang, loh Pak Yo, saya udah makan setengah porsi seperti Pak Yo loh, kok nggak bisa turun? Nah kamu makannya seberapa? Setengah magic jar. Kalau Anda mengerti yang saya bicarakan, ada bilang orang makan roti gandum kenapa nggak bisa turun? Satu plastik. Karena itu dibutuhkan penguasaan diri. Iya. Nah, kalau misalnya, apakah ini berhubungan dengan hanya diet tanpa olahraga? Misalnya. Tidak, jadi olahraga bukan menurunkan dan bukan menaikkan. Saya kasih contoh ya. Kalau saya gerakkan tangan begini, yang bagus tangan saya atau pantat saya? Tangan. Karena yang digerakkan tangannya. Miss Indonesia datang kepada saya, Koyo tangan saya dikecilin yang depan bisep. Geraknya bagaimana? Begini. Binaraga bilang, Koyo tanganku bisepku kurang besar. Geraknya bagaimana? Begini. Kenapa di Binaraga lebih besar untuk Miss Indonesia jadi mengecil? Yang beda makanannya. Ada makanan penambah berat, ada makanan penurun berat. Ada makanan yang membuat lututmu berjalan, ada makanan yang membuat lututmu hancur. Ini ilmu kimia dasar. Semester 3 kita belajar ini. Ada makanan yang membuat telingamu mendengar, ada yang bikin enggak dengar. Jadi kalau anakmu dipanggil enggak dengar, gak usah didoain, kasih pisang. Karena pisang ciptaannya Yesus. Ya. Kalau Anda mengerti ini, Anda akan terkejut. Inilah nas, kerjakan bagianmu dan aku akan mengerjakan bagianmu. Wow. Luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke. Ayo, dari jemaat ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Yuk, berdiri dulu. Bedanya tahu dan tempe, Pak. Oke. Tahu dan tempe sama-sama dari kacang kedelai. Tapi kalau saya ahli gizi, saya akan kasih anak saya tempe. Kenapa? Karena tempe diserap anak Anda 100% masuk. Tahu nggak bisa. Terus, di luar banyak yang tidak sebaik Anda. Nambah formalin di tahu. Untuk membedakannya, Anda pencet. Kalau hancur berarti nggak pakai formalin. Tapi jangan ditekan semua begini ya. Nah, kalau nanti Anda salah tambah bahaya. Yang kedua, tempe kita kasih namanya bakteri baik. Ketika kami masih bakteri baik, dia mengelola, mengeluarkan vitamin-vitamin yang tidak ada di dalam tahu. Sehingga kalau Anda makan tempe bisa untuk mencegah tumor. Begitu seperti itu aja. Jadi tempe lebih bagus. Ya, ini saya ingin bertanya nih. Ada mitos ya, orang bilang kalau mau hidup sehat itu mahal. Sehingga akibatnya untuk hidup sehat itu gaya hidup sehat atau healthy lifestyle itu kebanyakan adalah milik orang-orang kaya saja. Mungkin bisa dibantu untuk menjawab mitos ini? Dibalik, pasien saya yang bisa bayar mahal saya yang kaya. Jadi, malah yang sakit? Iya, karena penyakitnya orang nggak punya pilek. Tapi kalau yang kaya kanker. Jadi Anda harus ngerti, diabetes dan kolesterol ditemukan waktu zaman mumi. Harus Firaun yang di mumi. Jadi sumbatan-sumbatan hanya ditemukan untuk orang yang sudah bisa makan daging. Contoh, waktu Anda masih makan anak kos, ya penyakitmu kekurangan gizi. Tapi kalau Anda sudah jadi direktur, dompetmu isinya nggak ada uang, ada card. Jadi Anda sudah bisa beli sesuatu yang membunuh Anda. Jadi nggak bisa, dan sehat itu sangat murah. Jadi mahal ketika bayar rumah sakit. Jadi sehat itu murah sekali. Contoh lihat ini. Kalau Anda hanya makan pecel, Anda lihat ini ya, cuma 15.000, 20.000. Lalu makan siang rawon misalnya cuma
40.000. Makan malam lagi agak dimahalkan burger, cuma 70.000. Sekali datang spesialis berapa coba? 400. Ya. Mahal mana coba? Jauh. Jadi Anda harus tahu bahwa sehat itu murah. Kalau Anda nggak mau bayar sekarang untuk makan baik, Anda akan bayar beserta bunga-bunganya. Wow. Jadi sehat itu murah. Yang mengerti katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Wow. Ini sekedar supaya tahu aja. Beberapa pemirsa ini mengatakan ada salam kasih untuk Pak Yu dari negeri tulip. Dari mana yo? Dari Belanda. Ya, menyapa yang Anda ada di Belanda. Kapan melayani di kami? Amin. Luar biasa. Dan kemudian salam buat Pak Yohanes dari Surabaya. Amin. Dari Rudi Hendrata. Ya. Ada pertanyaan lagi dari sini? Ya, silakan angkat tangan. Nah, berdiri Pak dulu. Yu, biasanya kan orang itu kalau tambah umur, metabolismenya tambah rendah. Terus masalah yang paling banyak apalagi di Indonesia itu perutnya buncit. Gimana caranya? Soalnya di kantor saya itu perutnya buncit semua gitu. Gimana caranya supaya menghancurkan lemak di perut yang buncit? Terima kasih. Jadi konsepnya begini. Kalau Anda makan, saya harus kasih tahu sama Anda, yang bikin Anda gemuk itu bukan yang pertama, bukan salah makan. Tadi telat makan. Contoh, kalau Anda bekerja, gajian rutin, Anda berani beli buku, beli baju, berani. Tapi ketika mendadak PHK, Anda juga ngirit, nggak beli macam-macam. Waktu Anda makan pagi, siang, malam rutin, tubuh bilang begini, nggak butuh lemak lagi. Tapi ketika Anda mulai telat, dia bilang gini, loh bosku paceklik, bosku PHK ini, nggak ada makanan. Berarti kita harus nyimpen lemak lebih banyak. Itu yang pertama harus Anda pegang. Yang kedua, lemak adalah cadangan yang dibakar kalau ada yang kurang. Jadi kalau Anda makan rutin tapi nasimu setengah magicom, so berarti tidak ada yang kurang, lemak tetap nggak dipakai. Jadi karena itu saya ngajarin dari tadi apa sih? Sayurnya boleh double, lauknya boleh double, nasinya setengah. Jadi tanggal 25 ke atas itu bahaya lemak menumpuk berarti? Karena sekarang banyak orang kena kolesterol, padahal sudah non kolesterol. Yang dipilih dia ternyata high karbohidrat. Kalau Anda makan sesuatu yang karbohidrat, contohnya nasi, karena itu di ilmu kami tidak boleh makan buah malam, karena buah juga karbohidrat. Jadi kalau boleh saya kasih contoh ya. Bro sini. Kamu sini. Ini saya kasih contoh misalnya dia itu nasi gitu. Bro sini. Iya. Ini durian ini. Ini durian. Nah, ini lemak gitu ya. Jadi lemak, nasi. Ayo bro, sini bro. Ayo, biar cepat. Ini babi nih, ini babi. Ini jeroan. Bentar ya, lihat ya. Ini lemak, ini nasi, ini daging. Terserah mau babi, mau ketu boleh. Ayo sini. Ayo sini. Ayo toh. Biar gampang. Kalau pakai ilustrasi gampang. Ini sayur, oke? Ayo, satu lagi, bro, sini bro. Ini bentuknya kayak buah gitu. Nih ya, oke. Anda lihat saya nih. Ya. Buah kalau dimakan jadi gula darah. Walaupun pelan. Jadi kalau makan buah apapun, pasti jadi gulanya masih 4 jam lagi. Tapi kalau makan buahnya sedikit, 4 jam lagi nggak lebih dari 100 disebut nggak diabetes. Tapi walaupun buah namanya baik, kalau dia makan semangka 1, maka tetap lebih dari 100 disebut diabetes. Karena itu ada orang, saya makan buah kok diabetes? Karena jumlahnya lebih dari 100 gula darahmu. Ingat, dia jadi gula darah tapi pelan, tapi tetap jadi gula darah. Sekarang bilang nasi. Anggap kamu nasi aja. Sayur, kalau sayur ini dimakan, ini satu-satunya yang nggak bisa jadi gula darah. Jadi pastikan makan sayur. Nah sayur, sawi di atas mie instan di gambar itu kita taruh supaya sawi meredam mie instan tidak jadi diabetes. Jadi kalau gambar mie harus sesuai gambarnya. Itu bukan marketing, itu teknik menyampaikan cara makannya. Karena itu telur menghambat mie jadi diabetes. Siapa yang ngajari makan mie sama nasi?
nenek moyang, sudah ditebus. Ngerti ya? Oke, kalian ingat tadi apa? Daging. Daging ini kalau dimakan nggak pengaruh untuk jadi gula darah. Jadi ini aman. Asal jangan lemak dan jeroan. Nah, ini sekarang kamu tadi lemak ini. Lemak ini jadi penyakit ke pinggang. Jadi pasti larinya ke visceral fat, ke pinggang. Oke ya. Nah, nasi. Nah, nasi ini bahaya. Nasi ini jadi gulanya sekarang. Jadi kalau Anda makan nasi, diabetesnya sekarang. Nah, tapi ada nasi merah dan nasi putih. Nasi merah jadi gulanya 1 jam lagi. Nasi putih jadi 1 jam lagi. Nasi merah 4 jam lagi. Ingat teorinya, tetap jadi gula, cuma 4 jam lagi. Kalau makannya nasi setengah piring, jadi gula sekarang, enggak diabetes. Bisa dijabarkan enggak? Menjadi gula 4 jam lagi itu apakah berarti akan berfungsi di tubuh kita 4 jam kemudian? Iya. Dan yang paling penting, tidak meningkatkan gula lebih dari 100 sekarang, tapi 4 jam lagi. Tapi ingat, ketika makan nasi merahnya banyak, 4 jam lagi jadi lebih dari 100, disebut tetap diabetes. Oke, silakan duduk. Jadi yang saya mau jelaskan sebenarnya, ingat dengan apa yang Anda makan, setelah jenisnya benar, di rumah sakit kami jago porsi. Karena itu Anda kan nggak ngerti porsi seperti kami, saya pandu tadi, buahnya hanya segelas, nasinya hanya setengah piring, itu aja udah gampang. Oke, menjawab ya saudara ya, kita berikan dulu tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Iya ada pertanyaan, Ori silakan berdiri ya. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah lebih baik dihindari sama sekali daging itu? Kalau cuma makan misalnya vegetarian aja, apakah lebih sehat? Apa kalau mau makan daging, apa ya mungkin seperti yang tadi dibilang. Tapi apakah lebih baik kalau tidak makan daging sama sekali? Dan juga pertanyaan kedua, apakah organik lebih baik daripada yang non organik? Oke. Terima kasih. Kalau kita lihat tujuan vegetarian sehat enggak juga, karena banyak pasien vegetarian enggak makan daging stroke gitu. Oke? Saya akan jawab ini tentang ini. Jadi intinya sebenarnya di teknik makan, saya lihat ini ya. Tubuh manusia diciptakan Tuhan dari tanah. Ilmuwan mengambil tanah, ketika dikeduk satu keduk, isinya kalsium kayak tulang kamu. Isinya zinc seperti daya tahan tubuhmu. Jadi kalau kamu mau sehat, kamu harus makan tanah. Kalau kamu tidak mau makan tanah, nurut Yesus. Dia bilang sama Adam, makanlah semua buah dalam taman ini. Tumbuhan menyerap nutrisi dari tanah, kalsium masuk ke buah. Jadi kalau makan buah seperti makan tanah tanpa makan tanahnya. Ada yang mau tepuk tangan buat Yesus? Yes. Lalu manusia jatuh dosa, disuruh makan tanaman di padang. Nah, tanaman sawi sama menyerap kalsium dari tanah. Jadi kalau makan sayur seperti makan tanah tanpa makan tanahnya. Pak, sejak zaman Adam, dosa bertambah terus, metabolisme turun terus dengan segala kutuknya jalan. Kita tidak bisa menyerap sesuatu berkat maksimal seperti zaman Adam. Akhirnya Tuhan bilang, dibantu dengan hewan. Tetapi hewan pemakan sayuran. Dia bilang apa? Yang boleh dimakan hewan berkaki 4, yang perutnya 4. Itu hanya yang makan sayuran. Karena tadi saya babi bilang enggak, kenapa perutnya 1? Kalau babi dimakan kita, maka sama perutnya satu-satu sama satunya, maka bakteri yang tinggal di sana hidup di tempat kita. Yesus bilang begini, hewan berkaki 4 yang perutnya 4, jangan dimakan lemaknya dan jeroannya. Itu untuk Tuhan. Kenapa? Saya kasih tahu. Kalau Anda makan sapi makan sayur dari tanah. So kalau Anda nurut Yesus walaupun nggak pinter, makan hewan berkaki 4 yang perutnya 4 yang memamah biak, maka tanpa sadar Anda melakukan ilmu kami semester 7, yaitu makan daging sapi, yang makan sayur, yang makan tanahnya. Berarti kalau makan sapi seperti makan tanahnya tanpa makan tanahnya. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Nah, ilmu ini, ilmu yang di dalam Alkitab ya, ketika ketemu dengan jubah kami terkejut. Yesus kami luar biasa, dia tulis ribuan tahun yang lalu.
Inilah hikmat Tuhan lebih tinggi daripada hikmat kami. Luar biasa. So nggak perlu pinter melakukan. Jadi kalau nggak pinter, Musa nggak sepinter saya. Tapi dia lebih nurut daripada saya. Sehingga kalau nurut Tuhan, disuruh memberi perpuluhan, beri. Beri. Nggak perlu belajar bagaimana manajemen, pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Ada pertanyaan? Ya. Cek. Ya, saya mau tanya, kalau misalnya untuk makanan apa yang cocok untuk misalnya olahraganya itu kayak misalnya basket, lari atau apa gitu. Oke. Dan Jadi apa untuk bentuk tubuh nih ya maksudnya ya? Bukan. Dia kardio. Yang ditanyakan bukan bentuk tubuh, untuk kardio toh. Iya. Game toh, olahraga game ya. Oke. Nah, terus udah gitu jenis makanan apa yang dianjurkan misalnya kalau sebelum olahraga dan sesudah itu dua. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah pre-workout sama post-workout ya. Jadi makanan sebelum olahraga dan setelah olahraga. Olahraganya spesifik, kardio. Sesuatu yang meningkatkan detak jantung. Terutama main game, basket, badminton, karate, renang, lari, dan banyak hal. Nah itu melibatkan sendi. Jadi kalau sendi kena, berhenti bermainmu. Oke, terima. Yang kedua, yang menghentikan permainanmu, kram. Jadi yang perlu dikasih makan sendi, kram. Yang ketiga, kalau Anda pandai tapi memasukkan ke gawang sendiri, kalah. Namanya otak. Jadi otaknya mesti fokus, dikasih makanan. 3, saya mau tunjukkan dulu olahragamu ini membutuhkan apa aja. Yang keempat, kecepatan, kelenturan, flexibility. Jadi kalau kelenturanmu nggak ada, maka permainanmu berhenti. Jadi 4 ini yang harus dikasihkan makan kepada atlet seperti yang Anda sebutkan tadi. Jadi yang pertama, pastikan ada air kacang hijau. Anda minum dari 3 sendok direbus 2 gelas. Jadi segelas Anda minum, kram tidak akan datang. Walaupun 1000 rebah, kram 10.000 pemain, kram kamu enggak. Kenapa? Karena kamu melakukan hal yang benar. Yang kedua, pisang enggak boleh dipakai sebelum. Pisang dipakai di tengah-tengah atau sesudah. Sehingga dia kaliumnya yang terikat dengan karbohidrat mengembalikan tenagamu. Sehingga bisa bermain di set berikutnya dengan lebih baik. Kalau Anda kasih pertama, Anda nggak kram tapi Anda ngantuk karena karbohidratnya cepat jadi gula. Jadi Anda hanya bermain di depan, setelah itu set kedua kalah. Sering pernah lihat seperti ini? Set pertama luar biasa, set kedua kena kutuk, kalah. Ngerti ya? Nah, yang ketiga, kalau Anda mulai mau tanding besok, malam ini rebus pumpkin, labu kuning. Labu kuning itu kalau di bahasa kami nutrisi tertinggi untuk otak. Wow. Jadi kalau anak Anda besok mau ujian, dikasih nutrisi pumpkin, dia langsung hafal. 3 tambah 3 yang semalam 6, besok ujian keluar. Ada yang tahu 3 tambah 3, 6 malam, besok pagi 3 tambah 3 berapa ya? Yesus tolong saya Yesus, nggak bisa. Ada nutrisi ciptaan Tuhan yang khusus untuk mengeluarkan memorimu. Yang terakhir, jangan makan kerang. Kerang bukan berdosa, tapi bikin merkuri masuk ke otak. Ngerti uang 100.000 berapa, naruh kacamata lupa. Anda ngerti ya? Jadi jangan sampai nggak fokus. Jadi atlet kami pakai itu. Tapi kalau Anda sudah menuju ke PON, yang nggak boleh kafein dan tein. Itu aja. Oke. Wow, oke. Menjawab ya? Diberkati sekali. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Ini pendoa syafaat ini, Pak. Siap. Oh. Terima kasih Pak, saya mau tanya, apakah boleh setiap hari minum kopi? Ya, kebetulan kan, mana lagi kopinya saset gitu loh. Jadi apakah bisa baikkah untuk tubuh itu? Atau minum kopi sesudah makan kah atau sebelum makan? Nah, itu saja Pak, terima kasih. Oke, saya tambahin tips ya, pendoa syafaat. Yang menuju rumah sakit, catat baik-baik. Yang doakan di rumah sakit, saya kasih tahu baik-baik, serius. Minum manis, makan permen atau apapun yang manis, 60 menit ke depan menurunkan daya tahan tubuhmu 80%. Jadi ketika Anda di sana mendoakan dia sembuh karena Yesus, Anda pulang sakit. Kenapa? Daya tahan tubuhmu sedang turun. Dan di situ gudangnya bakteri. Jadi itu tips ya, itu tips. Oke, saya akan jawab pertanyaan Anda. Kopi ciptaan Tuhan. Ya. Dan untuk dimakan dan diminum. Tetapi konsepnya Anda harus tahu Anda siapa.
Kalau Anda perempuan, kalau Anda saudara saya larang Anda minum kopi. Kenapa? Karena 1 gelas kopi membuang air putih 3 gelas. So, dengarkan saya. Kalau Anda laki-laki minum kopi, mau tanggung jawab di hadapan Tuhan, berani minum kopi, pastikan nambah air putih 3 gelas. Itu yang pertama. Tapi untuk perempuan, sorry, Anda mengalami mens. Mens itu membuang kalsium. Karena itu perempuan cenderung kena rematik dan patah tulang. Lalu Anda menyusui, darah hilang lagi, kalsium hilang lagi. Lalu Anda mengalami estrogen dan banyak Anda mengalami kehilangan darah. Jadi Anda sudah kehilangan kalsium. Kopi membantu mengeluarkan air seni tadi sehingga kalsium ikut cepat. Yang ketiga, pembuluh darah itu kalau dikasih makan lemak tidak bisa nempel karena ciptaan Yesus hebat. Tetapi Anda lihat saya, teflon kalau digores-gores telur lengket. Jadi teflon di dalam larutan pembuluh darahmu, kenapa kok bisa nempel? Ada yang makan lemak kok enggak? Karena kopi menggores pembuluh darahmu. Wow. Yang keempat, yang sudah menopause kalau minum kopi, sendimu kena. Nah, tetapi saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda laki, karena Anda testosteron, silakan minum kopi sekali. Segelas. Jangan sampai 1 muk begitu ya. Sekali segelas dan ingat, jangan pernah saset. Jangan 3 in 1. Karena nanti saya akan jelaskan, karena itu berhubungan dengan merek, saya nggak mau. Tapi intinya kalau saya perempuan, saya dipakai Tuhan, saya akan kurangin jumlahnya sampai saya bisa ganti dengan teh. Terus Tuhan bilang semua boleh, tapi aku nggak mau diriku diperhamba oleh apapun. Kalau Anda minum kopi nggak pusing, boleh. Harusnya kita pusing kalau kita nggak mengampuni, gitu. Tapi kalau kita nggak minum kopi, kita pusing, itu tandanya kita diperhamba. Silakan minum, tapi Anda nggak boleh kecanduan, itu aja. Saya ingin Anda kecanduan mengampuni, baca firman, itu keren banget. Tepuk tangan buat Yesus. Okay? Luar biasa. Iya. Ini ada pertanyaan yang menarik nih ya. Oke. Ini terakhir. Oke, masih mau jos terus nggak? Nggak terasa ya? Nggak terasa, sebentar. Saya terasa ini ada. Oke, ini penting nih. Gunawan Ningsih Jaya. Mau tanya Pak Yu, kalau minuman suplemen sayuran bagus, apakah tidak masalah gitu? Bagus atau tidak maksudnya? Oke, begini. Vitamin C terbaik yang diuntungkan sariawan dan daya tahan tubuh. Ginjalnya nangis. Omega 3 terbaik, jantungmu terima kasih, ginjalmu nangis. Karena begini konsepnya, lihat. Tuhan menciptakan ikan dan ginjal, Tuhan yang sama. Tuhan ciptakan ginjal untuk mencerna ikan yang Dia ciptakan juga. Kami, orang pandai, hanya menciptakan omega 3 ekstrak tanpa bisa menghancurkan. Kami nunut, bahasa Indonesianya, nunut ciptaan Tuhan namanya ginjal. Ginjal nggak ditanyai, pokoknya harus mau proses ini. Akhirnya jantung terima kasih, ginjal bilang aku kerja terus. Sampai ginjalmu bocor, jantungmu sehat. Nah, so jangan pernah gali lubang dan tutup lubang. Bolehkah suplemen sayur? Harus. Duh kok bingung Pak, begini konsepnya. Kalau saya pelayanan ke kota yang tidak ada ikan, saya akan bawa omega 3. Tetapi setelah pulang dari pelayanan sana ke kota ini, saya makan ikan lagi. Kalau saya nggak yakin di kota ini ada jeruk misalnya, saya bawa vitamin C. Tapi ketika saya pulang ke kota saya lagi, saya makan jeruk lagi. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi ingat, C di dalam jeruk nggak tergantikan. Apakah jeruk menggantikan C? Iya, karena jeruk mengandung C. Apakah C mengandung jeruk? Enggak, karena jeruk isinya bukan cuma C. Antikramnya dia nggak ada. Ya. Terus sama contoh ini. Pak, saya kepingin minum pil semuanya menggantikan buah. B1 untuk kram 1 biji. C daya tahan tubuh 2. Untuk tulang 3. Untuk telinga B6 4. Anda akan minum 200 pil setiap hari. Kalau cuma mau menggantikan. Jadi ingat, suplemen tidak menggantikan sayur. Masalah organik yang perlu tanyakan tadi, antara organik dan tidak organik akan saya jawab secara firman Tuhan.
Karena begini, ada yang tanya, Pak kok itu orang itu makan nasi jatuh enggak mati, kenapa yang organik masih kena kanker? Saya jawab ini ya, ini harus dijawab dengan rendah hati dan diterima dengan rendah hati. Yesus punya kebiasaan, apa yang ada padamu. Kalau kamu naik mobil, kamu makan nasi jatuh, kamu pasti sakit. Karena Tuhan sudah titipkan sesuatu untuk harus ngambil yang jatuh. Orang di bawah sana ditanyain Tuhan, kamu kok makan nasi jatuh? Apa yang ada padamu? Enggak ada ya. Kasih karuniaku cukup bagimu. So, enggak punya atau punya, harus berusaha hidup sehat dengan apa yang kamu punya. Kalau bisa beli mobil, harus bisa fitness naik treadmill. Duh Pak, saya nggak perlu jalan, saya sudah punya mobil. Anda harus ganti dengan treadmill. Dulu kenapa sehat dan langsing? Karena jalan kaki. Sekarang nyebrang aja naik Uber. Kalau Anda ngerti ini, Anda pakai remote. Semua pakai remote, pintu pakai remote. Kalau perlu istri dikasih remote. Anda enggak pernah gerak. Nah Tuhan nggak mau. Karena itu Tuhan tanya apa yang ada padamu. Kalau you diberkati Tuhan bisa beli organik, beli yo. Karena organik itu dan uangnya tetap dari Tuhan. So jadi salah ketika Anda punya sesuatu tidak digunakan. Terima kasih Tuhan. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir dari floor, silakan. Mau tanya penumbuh rambut, saya jawab. Langsung saya jawab. Mau jawab enggak? Enggak jadi, enggak mau. Boleh. Boleh toh? Oke. Anda lihat saya, tomat kalau di jus, dimakan langsung kondisi mentah, matanya lebih baik. Tapi kalau tomat jus, dimakan sama bebek goreng, rambutmu nggak bisa rontok. Lihat saya dulu. Orang bisa rontok rambutnya ada dua. Bahan baku rambut nggak ada. Yang kedua, kulit rambut nggak bisa ngikat. Jus tomat membuat epidermismu mengikat rambutmu. Arginin, unggas, itu bahan baku terbaik untuk rambut. Nah, masalahnya bebek satu potong, kolesterolnya 600. Supaya bisa makan tanpa kena kolesterol, kulitnya dibuang. Kenapa? Ketika kulit dibuang, kolesterolnya tinggal 70. Jadi Anda bisa makan. Nah, pasien saya Samarinda bilang, Pak Yo terima kasih, saya rambutnya udah tumbuh. Tapi kok nggak enak? Saya tanya, kok masa nggak enak bebek goreng? Gimana cara masaknya? Itu tomat saya jus sama bebek, ya nggak enak. Ngerti ya? Jadi bebek goreng sendiri, tomat sendiri. Nah, supaya Anda makan bebek nggak cekot-cekot, cari yang lututnya hitam. Lututnya bebek, bukan lututnya yang jual ya, lututnya bebek. Loh, karena saya pernah salah ngajar begini, orangnya bilang, Pak yuk kita makan bebek, saya lihat dulu yang jual lututnya. Loh kenapa? Bukan lututnya bebek. Loh kalau sudah di toko kan nggak tahu. Kalau bisa lihat, nah, jadi tak kasih tipsnya. Bebek yang safe pahanya. Waktu Anda makan di ujung paha ada hitam. Walaupun digoreng mau dibakar dia hitam. Kalau enggak hitam berarti sepupunya, namanya mentok. Kalau Anda makan itu cekot-cekot. Itu aja. Jadi kalau bebek asli satu potong enggak bisa cekot-cekot. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Pertanyaannya belum, silakan. Masih kurang itu. Tapi kalau tomatnya dipotong, digoreng, dimakan perempuan seminggu 3 kali, kanker payudaramu tidak bisa datang. Tomat. Kalau tomatnya dipotong lagi, digoreng. Dipotong atau dipotong? Dipotong lalu digoreng. Yang makan laki-laki kanker prostat nggak bisa datang. Dengarkan saya. Payudara isinya likopen. Ketika Anda makan permen, makan pewarna, perasa menggeser likopennya. Sehingga payudara Anda kekurangan likopen dan disebut kanker. Nah, masalahnya satu, tomat itu kalau di jus isinya beta karoten. Begitu dirusak digoreng, beta karoten hilang. Tapi muncul sesuatu namanya likopen zat anti kanker. Nah, kalau Anda makan itu rutin, Anda pernah ke restoran terus selalu ada tomat dipanggang itu? Nah, itu sebenarnya teknik itu. Jadi kalau Anda pakai teflon atau pakai wajan, nggak usah pakai minyak dulu, tomatnya dipotong jadi 2, disangrai. Setelah dia berubah warna, Anda ambil minyak, Anda boleh pakai kuas atau spray kosong yang baru, Anda ambil, Anda oles. Ya, nanti Anda boleh makan, nah itu mencegah kanker. Okay. Wow. Masih kurang lagi? Oh, belum tanya itu? Iya? Mau tanya ini soal sayuran. Biar kalau udah yang berumur kan kadang ada mitos pantangan, nggak boleh makan sayur bayam, kayak gitu bagaimana? Dan kalau untuk mama saya kan kemarin habis jatuh tuh, tulang belakang agak
retak atau gimana cara pengobatannya, makanan atau gimana? Terima kasih. Untuk memulihkan sakit tulang paling gampang jus tomat dan manggis. Kalau bisa manggisnya dibalik begini, dilihat daunnya. Di atas 4 itu stabil kaliumnya, bagus buat lutut. Nah itu teknik memilihnya. Tapi intinya, nanti Anda bisa cari di buku-buku saya, namanya Saya Dengan Jus, itu cara teknik memilihnya. Oke, sekarang saya mau ngomong soal sayurannya. Kalau papanya dikasih cekot-cekot, sakit, asam uratnya, lalu anaknya dikasih nggak apa-apa, berarti sayur bukan pemicu. Tapi kalau anaknya dikasih sesuatu, bapaknya dikasih sesuatu, dua-duanya sakit semua, berarti pemicu. Jadi itu mitos bahwa orang makan sayuran hijau, makan emping, cekot-cekot. Kenapa? Karena tidak semua orang cekot-cekot. Contoh, saya dikasih kok nggak cekot-cekot. Nggak Anda kok cekot-cekot. Berarti ada 2. Kalau ndak asam uratmu lagi tinggi, berarti Anda kerasuan. Anda lihat saya dulu. Asam urat itu nggak boleh lebih dari 7. Kalau Anda sudah 7, saya umpamakan. Sayuran hijau isinya 2. Nah, isinya 2 asam uratnya. Anda asam uratnya 7, berarti 7 tambah 2 berapa? Anak Anda asam uratnya 3, makan sayuran hijau 2, 3 tambah 2 berapa? Belum 7, enggak cekot-cekot. Jadi konsep asam urat sudah tinggi, Anda makan sayuran hijau terasa. Tetapi ingat, sayuran hijau bukan pencetus asam urat. Ambil daun salam 5 lembar, direbus air 2 gelas, didinginkan, diminum, asam uratmu disembuhkan Tuhan. Genaplah nas di Wahyu bahwa suatu ketika buah dan daunnya menjadi obat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pertanyaan terakhir dari online ini ya. Dari saudara Wardin Lase. Oke. Pak, kalau banyak minum kuning telur, apa ada efeknya? Katanya bisa gedein otot. Jadi mungkin ini pengen gedein otot, pengen six pack gitu ya. Anda lihat saya, telur itu ada sesuatu yang unik dari Tuhan. Ya. Ilmu gizi, telur nomor 1. Jadi kalau kita mau ngitung, telur itu nilainya 100. Mau ngitung kakap merah, pakai telur perbandingnya. Jadi telur the best. Ciptaan Tuhan yang nilainya 100 sempurna, itu telur. Tuhan selalu ciptakan yang paling murah supaya orang di bawah pun bisa makan telur. Ya. Dan gizi tertinggi bukan salmon, telur. Oke, saya jelaskan dulu. Tapi telur punya sifat. Dan butuh hikmat dari Tuhan untuk membuka rahasia Tuhan ini. Telur suka yang baru atau yang lama? Baru. Ada tekniknya. Kalau habis direbus, dikupas, sulit. Pernah ngupas telur sulit? Itu telurnya baru. Tapi kalau telur dibukanya gampang, telurnya sudah seminggu ke atas. Itu tips kedua. Ketiga, telur semakin mateng, semakin digodok keras atau digoreng keras, mateng 100%. Proteinnya sempurna diserap Anda. Semakin setengah matang, semakin membuang setengah. Jadi itu pilihan buat saudara. Yang terakhir. Jadi Pak, kalau minum STMJ di jalan, ya ini yang mau saya jelaskan. Gimana caranya? Ini yang mau saya jelaskan. Kan susah. Yang terakhir. Jadi itu salahnya Anda. Di luar itu dunia. Enggak perlu yang disediakan di dunia ditiru semua. Anda ini garam. Jadi kalau Anda keluar cara minumnya berbeda, dia lihat yang ini berbeda. Dia bilang begini, kalau orang yang mengerti, kalau saya minum STMJ, saya SMJ, T-nya direbus. Kenapa? Saya ligisi. Oh gitu ya Pak, keren Pak, saya mau dong. Kalau Anda jadi garam, Anda memberkati lainnya. Saya kasih tahu, setengah mateng, omfomkoid zat pembikin katarak aktif. Karena itu orang yang suka minum STMJ katarak. Indonesia ini sudah dibantu PBB, operasi katarak nggak habis-habis. Terlalu banyak orangnya. Saya kasih tahu dulu. Lalu zat kedua di setengah matang yang paling berbahaya namanya avidin. Itu bikin cuci darah, ginjalmu kena. Jadi pilihan saudara. Saudara mau makan telur tanpa resiko atau beresiko. Wow. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Nah, berarti mitos dong kalau dikatakan telur itu tidak baik karena katanya meningkatkan kolesterol LDL. Karena itu saya katakan banyak orang vegetarian kena stroke yang nggak makan telur. Berarti telur bukan pemicu kolesterol. Seperti minyak goreng. Loh, kalau makan gorengan kolesterol nggak ada hubungannya. Pasien saya kena stroke makan kukusan. Soalnya yang dikukus brownies kukus. Banyak pasien stroke karena rebusan. Karena yang direbus
soto jeroan. Jadi ingat, gorengan dan rebusan nggak ada hubungannya sama penyakit. Itu hanya ilmu mengelola untuk menyajikan kepada keluarga. Jadi Anda harus ngerti apa yang dipilih. Contoh, baca firman, lihat handphone baca kok dosa. Karena yang dibuka video porno. Tapi kalau dibuka firman Tuhan, merubah hidup saya. Tekniknya bukan handphone atau kertasnya, firman Tuhannya. Yang hebat bukan gorengan atau rebusannya, ikannya. Ketika ikan digoreng dan direbus, berbeda sedikit komposisi tapi tetap ikan. Kalau Anda mengerti ini, Anda diberkati Tuhan. Ya, apakah tubuh kita juga perlu minum multivitamin? Apakah itu perlu atau tidak? Kalau Anda, contoh ini saya tanya, Pak saya butuh, saya umpamakan mobil. Kenapa saya butuh perawatan yang baru Pak? Orang itu kok tidak? Bapak beda, Bapak pembalap. Jadi saya mau tanya, Bapak ini khotbahnya sekali atau 7 kali hari ini? Kalau Anda sedang dipakai Tuhan hari ini maksimum, tambah multivitamin. Terutama Anda ke desa, nggak bisa dong saya Yohanes Sunardi, standar saya tinggi. Saya minum lemon, saya makan salmon. Nggak bisa dong saya khotbah di Papua, terus saya bilang, kalau nggak ada lemon saya nggak ke sana khotbah. Akhirnya saya mbak vitamin C, saya mbak omega 3, sehingga saya bisa memuliakan nama Tuhan di daerah pelosok manapun. Mau tepuk tangan buat Yesus? Haleluya. Wow, luar biasa. Saudara diberkati? Saya rasa cukup ya, mestinya kalau bisa lebih banyak lagi. Nah, namun demikian ada buku-buku dari Bapak Yohanes Sunardi. Ini ada beberapa buku, ini biasanya mereka bisa dapat bukunya di mana ini Pak Yo? Bisa ceritakan? Di semua toko buku, ya Toga Mas, Gramedia atau manapun Gramedia, semua ada. Gunung Agung ya, oke. Nanti ada 20 judul yang ditanam. Yang 20 di launching pelan-pelan, jadi buku saya sudah 40. Cuma 20 ini yang ditata. Jadi untuk anak supaya tambah tinggi. Oh hari ini anak saya pelajaran olahraga, jusnya ini gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ada buku dengan judul Sehat Saat Puasa. Ya. Jadi menu-menu makan untuk berbuka puasa supaya puasamu menyembuhkan penyakitmu. Oke. Bisa di zoom ini mungkin ya. Oke, zoom in. Kemudian ada buku yang lain Sehat dengan Jus. Ini isinya sih bagaimana cara milih melon untuk darah tinggi. Kalau melon Anda ambil, Anda jus ya Anda cuma sehat matanya, tapi darah tingginya nyantol. Sedangkan di sini diajari bagaimana cara milih melon yang kaliumnya bisa menyembuhkan. Jadi di sini cara milihnya, motongnya dan ngejusnya. Keren. Kemudian Smart Eating, sehat dan ideal dengan 4M. Cara pandai makan. Jadi kalau masuk restoran Padang siang hari bisa rendang karena hewan kaki 4. Tapi kalau malam cari ikan dan sayur. Jadi cara makan unik, enak, tapi sehat di semua situasi. Gitu. Kemudian sehat dan cerdas untuk remaja. Pepaya meninggikan badan anak remaja, tetapi ketika dimakan umur 50, nggak meninggikan badan orang umur 50. Jadi semua ada waktunya. Kalau Anda mau jadi orang baik sekarang, jangan waktu stroke. Melayani Tuhan ada waktunya. Ini maksimum bagaimana remaja diberkati. Ingat, musim yang ciptakan Tuhan, umur yang ciptakan Tuhan. Yang meninggikan juga Tuhan. Tuhan yang meninggikan bilang, ada masanya. Luar biasa. Oke. Sehat ala surga. Buku ini luar biasa. Ini khusus hamba Tuhan yang suka ngelanggar. Karena di sini isinya, saya bikin di Turki dengan Dirjen Bimas Kristen, dengan beberapa pendeta-pendeta. Di sini isinya bahasa Ibrani, Yunani, kedokteran, bahasa Inggrisnya. Keren. Jadi kenapa enggak boleh ini? Ada Ibraninya, ada Yunaninya, ada ayatnya, ada kedokterannya, ada macam-macamnya. Nah, di backup. Luar biasa. Nah, sebelum saya bagikan buku-buku ini kepada yang bertanya, ini ada satu pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan bonus. Boleh. Kadang-kadang ada orang Kristen yang luar biasa, sebelum makan mereka berdoa, Tuhan berkati makanan ini dan kami cabut tengking kolesterolnya semua untuk menjadi kesehatan buat tubuh kami. Tolong dibahas. Ini masalah mentor. Kalau mentor saya, mentornya Yesus. Yesus saya nggak pernah ngerubah batu jadi roti pakai doa. Jadi aliran saya nggak pernah nengking kolesterol jadi sembuh. Karena itu nggak bijak. Jadi pada dasarnya Yesus mentor saya suka gini, makan ikan dulu, omega 3 dulu, baru berdoa mengucap syukur. Ingat, doa makan bukan merubah, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan aku nggak di UGD. Terima kasih Tuhan aku masih punya gigi yang baik. Terima kasih Tuhan untuk sesuatu yang baik di depanku. Sekali lagi tepuk tangan buat ya, oke, luar biasa. Saya mau bagikan buku ini ya. Pak Yu saya bagikan ya boleh ya. Silakan. Sehat saat puasa. Pendoa siapa tadi ada yang bertanya enggak?
Nah, berdoa syafaat biasanya. Oh, yang suka kopi itu loh ya ini. Oh, ini Ibu. Oke, boleh deh. Untuk Ibu ini dulu. Silakan. Oke. Kemudian sehat dengan jus. Tadi ada yang bertanya. Oke, untuk Ibu Anita. Ini dia paling suka ngejus nih. Tapi yang ini saya khusus, boleh saya pilih? Boleh. Siapa di sini yang punya jabatan pendeta? Angkat tangan. Pendeta tetap saya angkat yang tangan. pilih loh. Walaupun pendeta tetap Pendeta saya yang angkat pilih. tangan ada, angkat jangan. tangan dulu. Tetap saya mau tanya Tuhan, siapa yang harus saya kasih? Jangan malu, angkat tangan. Angkat Buku tangan. ini nggak ada di stok, di Gramedia nggak ada. Wow. Karena itu yang saya kasih pasti beruntung. Angkat tangan dulu, mana saya mau pilih. Sorry ya bro, kamu bisa telepon saya soalnya. Jadi saya kasih bapak ini aja. Luar biasa. Oke. Kemudian sehat dan cerdas untuk remaja. Pak, saya pilihkan boleh nggak ini? Boleh dong. Yang anak remajanya paling banyak. Boleh dong. Boleh. Siapa anak remaja paling banyak di sini? Nah, oke. Berapa? Anak remajanya berapa? 6. Nggak banyak. Oh masih mau tambah lagi toh? Oh berarti 6-nya seperti durian dong jumlahnya. Oke, silakan. Ayo. Sehat dan cerdas untuk remaja, luar biasa. Yang ini kuis ya, saya tanya ini ya. Apa sih tomat yang digoreng, zat di dalam tomat yang bisa bikin anti kanker tadi? Sini kamu. Sini. Ya dong. Wih, luar biasa. Terima kasih ya. Luar biasa. Saudara diberkati, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Mengucapkan terima kasih juga setiap daripada pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan Good News, bukan Good News ya, Anugerah Fellowship secara live pada malam hari ini dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa apabila Anda suatu kali ada di Jakarta atau Anda di daerah Permata Hijau, Jakarta Selatan, datang di tempat ini bersama dengan kami setiap hari Kamis mulai jam 6 malam, dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang dibagikan tempat ini juga akan memberkati Anda semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan ada kabar baik ini, baik sekali. Tadi sebelum ke tempat ini saya dan Pak Yo sudah banyak ngomong-ngomong cukup panjang tentang pelayanan apa yang Anugerah Ministries lakukan, ya. Pak Yohanes Sunardi sudah bersedia menjadi konsultan makanan. Sebentar ya, daripada anak-anak adikku sayang. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi nanti ke depan semoga kalau bisa, saya tidak tahu apakah bulan depan ataukah mungkin semester tahun ajaran baru, akan segera diimplementasikan di seluruh Indonesia bahwa anak-anak adikku sayang di pagi hari untuk nutrisi-nutrisinya itu akan ditentukan, akan diberikan alternatif pilihan, bahkan nanti kami akan membantu untuk membuatkan ada daerah-daerah yang lain, misalnya daerah pesisir laut atau mungkin daerah di atas gunung, makanannya tentu tidak bisa disamakan karena ada makanan untuk pertumbuhan otak, ternyata ada makanan untuk pertumbuhan tulang supaya tinggi dan kuat, ada makanan juga untuk supaya tidak mudah sakit, dan juga ada makanan juga supaya membantu guru-gurunya lebih kuat. Ya, jadi ini ada berita baik sekali, dan bahkan kita berdoa biarlah anak-anak adikku sayang akan menjadi benar-benar generasi bintang. Kita bermimpi ke depan biarlah anak-anak adikku sayang akan menjadi anak-anak yang bukan saja bisa cuma lulus SD dan SMP, tetapi sekaligus SMA, dan sekaligus kita bermimpi untuk melihat ada anak-anak adikku sayang yang lulus kuliah dan bahkan dipakai Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Pak Yohanes, diberkati ya. Terima kasih Pak Yohanes, kami sangat diberkati sekali. Ayo kita berdoa untuk hamba Tuhan ini supaya Tuhan terus pakai dia dengan luar biasa. Tuhan kau pakai Pak Yohanes Sunardi dengan cara yang luar biasa. Tuhan kau lindungi keluarganya, istri dan anaknya, karena jadwal beliau sangat padat Tuhan. Engkau lindungi Tuhan kesehatannya, engkau lindungi pernikahannya. Tuhan jangan izinkan, Tuhan biarlah kuasa-kuasa kegelapan Tuhan untuk mengambil dan mencuri kemuliaan daripada kehidupannya yang engkau pakai dia dengan luar biasa. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Setiap pertanyaan yang dimajukan Tuhan, setiap jawaban yang diberikan, hal itu malam ini sudah memperkaya kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan saudara dan saat ini pulanglah. Biarlah berkat yang engkau terima pada malam hari ini menjadikan engkau naik dan tidak turun. Karena firman Tuhan berkata engkau didestinasikan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah kemuliaan Tuhan bersinar atas engkau. Apapun yang engkau kerjakan,
Tuhan lebih daripada sanggup membuat engkau menjadi orang-orang yang lebih berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, hidupmu berbuah, engkau berdampak, bahkan engkau akan memberkati bangsa dan negara Indonesia. Nama Tuhan menjadi kesukaan buat banyak orang. Terima kasih Bapak. Lindungi kami akan pulang sampai ke rumah masing-masing dengan baik dan selamat. Tidak ada kecelakaan yang akan menghantam kami Tuhan. Perlindungan-Mu nyata dan juga di tempat ini kami akan makan malam. Berkati untuk menjadi kekuatan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih telah menyaksikan Anugerah Fellowship. Kami mengundang saudara-saudari yang berada di Jakarta untuk hadir di Anugerah Fellowship. Setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di Belesa Suite Community Room lantai 6. Tuhan Yesus memberkati.